Jadi kita mulai webinar pagi ini. Eh, bisa dimulai sekarang. Kita mulai saja ya, mengingat waktu sudah cukup untuk dimulai. Eh, yang kami hormati Dewan Etik dan Perilaku Analis Anggaran Indonesia, yang kami hormati Dewan Pakar Analis Anggaran Indonesia, yang kami hormati Ketua Umum beserta seluruh pengurus Analis Anggaran Indonesia. Dan yang kami hormati Bapak Ibu para analis anggaran kementerian, lembaga, serta narasumber yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenankan saya Sri Wulan Sugiharti, analis anggaran dengan nomor anggota 1297 pada Kementerian Sosial memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum dimulai, bolehkah saya berpantun dulu Bapak Ibu? Mari kita jalan-jalan ke pasar. Ke Di sana beli baju baru. Mari kita ikuti webinar biar dapat ilmu baru. cakep. Terima kasih. Oke, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun yang keempat, Analis Anggaran Indonesia mengadakan webinar menulis di media massa sebagai sarana aktualisasi diri para analis anggaran kementerian dan lembaga, sekaligus sarana untuk meningkatkan keterampilan para analis anggaran dalam kemampuan menulis artikel di media massa sesuai dengan dulu angka kredit ya, untuk mencapai angka kredit. Baik, Bapak Ibu sekalian, susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan pengurus Pusat Analis Anggaran Indonesia, yang keempat penyampaian materi dan diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita buka bersama acara ini dengan berdoa bersama. Semoga acara hari ini mendapatkan berkah serta memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk berdoa, dipersilahkan. Berdoa masing-masing dimulai. Selesai. Amin. Doanya sudah kita mulai. Memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri.
kita apresiasi hadiah rahasia lansia. Baik, Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Analis Anggaran Indonesia. Kepada Bapak Sarjono, kami persilahkan. Jackson, Jackson. Pendengar. Dengan Mbak ya. Oke, semangat pagi teman-teman semua. Selamat datang di workshop ya, workshop menulis. Selamat datang Mas Angga, terima kasih loh waktunya untuk kami-kami yang mau belajar menulis. Teman-teman semua, kalau dulu menulis itu identik dengan poin, waktu kita masih berburu angka kredit, maka saya mengajak teman-teman untuk tidak berhenti menulis gitu loh. Walaupun menulis itu tidak bisa lagi menjadi sumber poin. Siapa tahu nanti di bawah bimbingan Mas Angga menulis itu bisa mendatangkan koin. Gitu. Kalau kita nggak butuh poin lagi, semoga ini mendatangkan koin. Tapi yang saya rasakan bahwasanya menulis itu adalah kayak itu legasi kita gitu loh. Itu bukti kalau kita itu pernah punya ide. Dan ini saya pernah membuktikan beberapa kali bahwasanya kalau hanya lewat di benak itu kan nggak ada yang ketinggal, nggak ada yang kelihatan. Tapi kalau diwujudkan dalam bentuk tulisan, maka sewaktu-waktu nanti ada yang butuh atau ada yang perlu, kita dimention gitu loh. Dan itu rasanya, ternyata ada gunanya juga ya ide saya kan. Gitu. Nah, di momen yang berbahagia ini, kita ketemu Mas Angga yang memang background-nya memang membaca tulisan ya, editor ya, dari Detik yang media yang kita semua sangat familiar gitu ya. Kita mohon bimbingannya Mas Angga, bagaimana menumbuhkan awareness bagi kami, atau kalau sudah muncul awareness-nya, bagaimana yang menulis itu kemarin masih aras-arasan, masih malas-malasan, ini nanti jadi habit baru, demi yang tujuan yang lain tadi ya, bisa mendatangkan koin mungkin, tapi yang jelas yang pernah saya rasakan itu legasi bener gitu loh, wujudnya nyata gitu loh, bahwasanya kita pernah membuat karya. Itu aja dari kami pengurus. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Angga dan tim. Monggo, silakan lanjut diskusinya. Saya memantau sambil mengikuti diklat juga ini. Baik, Pak Sarjono, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saatnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dan diskusi webinar menulis di media massa yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Angga Alia Firdaus. Beliau adalah seorang profesional yang sangat berpengalaman di bidang jurnalistik dan saat ini menduduki jabatan sebagai Managing Editor Detik Finance. Kepada Bapak Angga Alia, kami persilahkan untuk menyampaikan materi maksimal sampai pukul 11.00 ya Pak. Kami persilahkan. Tidak terdengar, Pak, suaranya. Masih belum ada. Ada terdengar? Sudah Pak, sudah. Nggak terdengar lagi. Oke. Kedengaran? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wulan tadi ya Mbak ya?
Maaf, saya belum kenal semua nih sama tadi Om Jono ya. Terima kasih juga saya udah diundang ke sini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Ah, tapi memang benar sih, tadi kata Om Jono. Jadi nulis itu zaman sekarang udah bukan apa ya, bukan skill yang skill nomor kesekian gitu. Dulu orang tuh kan saya skillnya di akuntan, saya skillnya di bank, saya nggak punya skill nulis gitu. Dan sekarang tuh nggak bisa sih. Sebenarnya semua orang tuh mau nggak mau harus bisa nulis. Karena saya yakin teman-teman di sini juga pada punya medsos kan. Jadi dari medsos itu juga kita udah terbiasa menulis caption. Jadi mau nggak mau kita datang main kemana, ambil foto, terus pas mau posting kita bikin tulisan. Ya itu sebenarnya udah dasar-dasar penulisan sih. Cuman mungkin teman-teman belum dapet ilmunya. Gimana sih caranya buat bikin judul yang menarik, gimana sih bikin tulisan yang menarik, idenya dari mana supaya kita dapat tulisan yang bagus gitu. Nanti saya coba tampilin ada beberapa slide di sini, nggak terlalu panjang sih. Dan ini saya berharap slide ini juga saya tampilin, nanti kita langsung diskusi aja gitu. Ketika lagi ada pertanyaan, nanti boleh boleh langsung aja gitu ngajuin. Jadi nggak satu arah lah, biar kita sama-sama belajar. Gitu. Sebentar saya coba share screen. Sebelumnya di sini ada yang udah pernah nulis belum? Pak Yang Jono, Pak. maksudnya professionally gitu, nggak cuma selingan doang, tapi beneran nulis dan jadi mungkin jadi side job atau gimana? Ada nggak teman-teman? Sebetulnya belum ada, kami semua PNS, Pak. Belum, Pak. Oke, nggak Belum, apa-apa. Bapak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siap. Mana ini screen? Share. Kok agak... Nah, saya agak susah share-nya nih. Dari teman-teman, ini ada yang bisa bantu? Tadi saya udah kirim itunya. Sudah kirim bahannya. Izin dicoba lagi, Pak. Maaf. Sebentar, sebentar. Oh, saya harus quit dulu katanya di sini. Kami bantu. Kenapa? Mungkin ada yang bisa bantu? Nah, ini dia. Oke. Menulis praktis tanpa miris. Saya nggak siapin pantun, jadi bikin kata yang berima aja di judulnya deh. Saya nggak jago bikin pantun soalnya. Oke, boleh next. Ya, sebelum mulai lebih jauh, kita kenalan dulu. Boleh Pak yang tadi, yang kenalan dulu. Oke, nama saya Angga Alia, ZRF itu singkatan sebenarnya. Jadi Zahri Rahman Firdaus, ya panjang banget sih. Jadi masalah ketika masuk di paspor. Nah, saya udah berapa tahun ya di Detik. Udah saking lamanya saya juga udah lupa nih. Saya dari 2008. Jadi saya lahir dan kuliah di Bandung. Setelah selesai kuliah baru ke Jakarta. Pekerjaan profesional saya pertama di Harian Kontan, Grup Kompas Gramedia. Itu dari situ waktu itu masih koran. Jadi saya nggak lama dari situ pindah ke online dan di Detik dari mulai reporter sampai sekarang di redaktur pelaksana Detik Finance. Jadi saya yang bertanggung jawab untuk berita-berita ekonomi di Detik Finance. Kalau misalnya ada info-info atau apa, bolehlah nanti kita kontak-kontakan untuk bisa jadi berita. Nah, sebelumnya juga mohon maaf kalau suara saya begini, ini bukan lagi sakit atau gimana, ini memang setelan pabriknya udah begini sih. Jadi mungkin juga saya nggak tahu apa disiapkan untuk penggantinya Pak Karni Ilyas kali. Nanti suatu saat ya, who knows. Oke, boleh next. Oke. Ini kata-kata yang sering dipegang sama jurnalis sih. Jadi, the pen is mightier than the sword. Jadi,
kata-kata itu kadang lebih menyakitkan daripada perbuatan. Nah, apalagi kata-katanya itu jika dituliskan. Jadi kita tuh harus hati-hati dalam menulis. Karena pedang itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kita bisa menggunakannya untuk kebaikan, kita bisa juga menggunakannya untuk kejelekan. Contoh nyata, ya buzzer lah. Buzzer itu menggunakan kata-kata untuk menyakiti orang, kan, untuk menipu orang, untuk perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi seorang penulis itu punya beban sebenarnya, beban moral untuk supaya tulisannya ya kita harapkan dipakai untuk kebaikan, bukan untuk kejelekan. Nah, sebelum mulai, saya mau nanya satu. Sebelum bisa nulis, kita harus bisa apa dulu nih? Ada yang tahu nggak? Boleh langsung ngomong aja. Sebelum bisa nulis, kita harus bisa. Membaca. Betul. Sayang saya nggak bawa hadiah nih. Biasanya saya nyiapin goodie bag dari kantor, tapi belum sempat. Itu benar. Jadi sebelum kita bisa nulis, kita harus baca dulu. Jadi percuma kita latihan menulis kalau kita nggak pernah baca. Sama kayak bayi lah. Bayi itu sebelum belajar jalan, dia melihat orang lain berjalan dulu. Ketika, oh orang jalannya gitu. Oke, berarti kita bisa nih, jalannya gini. Kita juga sama. Kita harus tahu dulu tulisan orang lain. Orang lain nulisnya gimana sih? Oh, nulisnya gini. Oh, si Anu gayanya gini. Jadi gayanya gini. Dengan berbagai gaya itu nanti kita bisa punya gaya sendiri. Tapi kalau kita jarang baca, itu pasti akan kesulitan lah. Terseok-seok gitu belajarnya. Jadi, teman-teman dari sini pasti saya yakin udah pada sering baca lah. Nanti kita coba belajar gimana caranya nulis. Oke, boleh next. Oke. Saya nggak banyak-banyak. Satu soal penulisan aja. Terus yang kedua itu mungkin teman-teman di sini kan nggak nulis berita ya. Jadi mungkin saya arahinnya ke copywriting. Jadi kayak penulisan yang memang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan teman-teman apa, nanti cara nulisnya gimana. Nah, ini yang ketiga ini, kita tuh sekarang nggak bisa hidup tanpa medsos. Jadi pasti teman-teman juga pengen publishin di medsos kan. Pengen tulisannya juga dibaca orang. Dan pengen tulisannya viral. Nah, ini sebenarnya ada beberapa rumus supaya viral itu ada. Walaupun memang namanya viral itu kan nggak baku ya. Jadi kadang kita udah dorong pengen viral, tapi ternyata nggak bisa. Tapi kadang kita diemin, viral juga. Nah, cuman mungkin ada kisi-kisi yang bisa teman-teman pakai, dan ya insya Allah mudah-mudahan bisa viral. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai? Atau ada mau nanya saya hobinya apa gitu atau enggak? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, lanjut dulu ya. Oke, oke. Bab 1 soal penulisan. Oke, boleh lanjut lagi. Ini kita dari sudut pandang berita dulu ya, biar biar tahu nanti teman-teman juga bisa ngelihat bahwa sebenarnya tulisan apa sih yang menarik dibaca sama orang. Makanya saya ambil sudut pandang dari berita. Ini kisi-kisi ini boleh disimpan, nanti bahannya bisa saya bagiin. Setiap menulis mungkin nanti teman-teman bisa lihat ke sini juga. Satu itu pasti magnitude. Besarannya seperti apa? Misalkan besarannya itu ada ledakan. Ledakan di mana? Di rumah saya misalnya, di Jagakarsa. Ada ledakan, tapi ternyata ledakannya kecil. Itu pasti nggak akan dibaca oleh orang di daerah Jakarta Utara gitu misalnya, karena peristiwanya kecil banget. Tapi ketika ledakannya itu sampai menghancurkan satu kecamatan gitu di Jagakarsa, nah itu pasti seluruh Jakarta bahkan seluruh Indonesia pengen tahu soal peristiwa itu. Jadi itu tergantung magnitude-nya, besarannya seperti apa. Terus yang kedua, aktualitas. Aktualitas nih sekarang tuh makin pendek. Zaman dulu kalau koran, beritanya kemarin, maaf, kejadiannya kemarin, beritanya hari ini, itu dianggapnya masih hangat, beritanya masih hangat. Tapi zaman sekarang, dengan adanya medsos dan lain-lain, dan media online, kejadiannya tadi misalnya, ledakannya terjadi jam 8. Jam 9 bisa jadi udah basi beritanya. Karena orang-orang tuh udah baca dari jam 8. Gue udah baca nih, gue udah sebarin, gue udah kirim ke grup WA keluarga, apa udah gue pasang medsos segala macam. Jadi aktualitas itu sekarang sangat penting.
Jangan sampai kita terlambat. Jadi ketika misalnya teman-teman datang ke sebuah acara seminar misalnya, seminar soal akuntansi misalnya gitu. Terus, wah ini ada omongan bagus nih, saya tulis, sebaiknya ditulis segera. Karena kalau dibesok-besokin, apalagi 2-3 hari, orang lain udah nulis duluan. Dan itu bisa dianggap udah lewat. Gitu. Oke, yang ketiga, ini, seberapa penting peristiwa itu mempengaruhi kehidupan orang banyak. Kayak tadi lah, misalnya. Ada ledakan di Jagakarsa. Ternyata cuma ledakan ban mobil. Nggak ada yang terluka. Nah, mungkin itu nggak terlalu gede lah beritanya. Tulisannya juga nanti biasa aja gitu. Tapi ketika itu bom terjadi di sebuah hotel, hotelnya sampai luka ada orang meninggal dunia dan lain-lain, itu akan mempengaruhi kehidupan orang banyak dan itu akan jadi lebih menarik. News value-nya ada gitu. Ini kita masih bicara news value ya. Apa sih yang bisa diberitain gitu? Apa sih yang bisa ditulis gitu. Terus 4, seberapa dekat dengan pembaca? Apakah kejadiannya yang sama, misalnya bom yang sama, bom di Jakarta sama bom di Uganda misalnya. Pasti kita pengen bacanya bom yang di Jakarta. Nah di Uganda gue nggak ada saudara, nggak ada kenalan, udahlah. Secara emosional kita nggak ada kedekatan juga. Gitu. Tapi kalau ada kedekatan itu pasti jadi suatu news value yang menarik. Terus ini yang paling penting juga nih, yang sering di-share di medsos zaman sekarang itu adalah pertama kali. Kalau yang pertama kali biasanya dapat hits-nya gede, dapat atensi pembacanya tuh sangat besar ketimbang dengan kita merepost. Misalkan ada beritanya tuh udah 2-3 kali kita baru bikin tulisannya. Nah, itu pasti yang dicari sumber pertamanya. Jadi kecepatan juga agak penting, teman-teman. Oke, boleh next. Nah, tokoh juga berpengaruh. Kayak misalnya antara siapa ya misalkan. Saya digigit anjing gitu. Itu pasti siapa dia? Nggak harus dibikin beritanya gitu. Tapi beda ceritanya kalau misalnya Pak Jokowi digigit anjing. Waduh, itu udah pasti berita nasional lah. Jadi tokoh kejadiannya sama, tokohnya beda. Jadi kalau saya digigit anjing ya paling ke rumah sakit ya sendiri pasang BPJS sudah selesai. Tapi kalau Pak Jokowi wah, mungkin 2-3 hari itu beritanya dia menghubungi tokoh hewan, menghubungi ahli anjing apa segala macam lah dibahas. Itu karena tokoh itu sangat berpengaruh. Terus yang human interest ini pasti. Makanya kenapa kalau di TV-TV atau di koran-koran suka bikinnya tuh yang beritanya yang sedih-sedih, yang bikin orang terharu. Padahal sebenarnya human interest tuh nggak cuma sedih-sedihan. Cuman entah kenapa lah di televisi kita tuh seneng banget mengobrol kesedihan gitu. Orang miskin dibantu, tiba-tiba sujud-sujud gitu-gitu. Tapi itu memang menarik secara, itu kan dramatis ya. Itu sangat menyentuh pembaca. Cuman sebenarnya human interest itu banyak. Human interest itu termasuk ada hobi juga. Hobi misalnya. Kayak komunitas, musik misalnya. Itu juga sebenarnya human interest. Yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi nggak cuma harus kesedihan ya teman-teman. Misalkan dari PNS itu kan disuruh nulis, nggak mungkin juga kita bikin tulisannya yang sedih-sedih kan. Pasti kita yang bikin bangga. Yang bikin bangga itu juga termasuk human interest. Misalnya dapat penghargaan, terus dapat bisa berkiprah di internasional. Itu kan human interest juga. Itu bisa menjadi news value yang lumayan. Unik, ya ini pastilah. Ketika peristiwa itu nggak pernah terjadi sebelumnya gitu. Ini beneran unik nih baru kali ini gitu, tidak biasa. Itu udah pasti. Nah, terus informasi yang didapat eksklusif. Kalau teman-teman tahu yang lagi heboh tuh sekarang podcastnya Tempo tuh kan A1 tuh. Mereka tuh mengklaim informasinya eksklusif, didapat sama Tempo doang. Itu contoh tuh. Ya, informasinya itu sangat eksklusif. Jadi yang dapat cuma saya aja nih. Cuma si penulis doang nih. Teman-teman ketemu bos ngasih bocoran, ya nanti kita akan dinas ke luar negeri gitu misalnya. Nah, yang baru satu orang nih yang ngomong, nah, Anda bikin jadi tulisan, nah itu bisa jadi banyak yang baca karena Anda sendiri yang dapat gitu. Nah, tren baru ini paling sering jadi berita zaman sekarang, apalagi di zaman medsos. Ketika ada tren baru tuh apa viral di mana, makanan apa, tren challenge apa gitu. Nah, itu pasti jadi news value karena orang-orang penasaran apa sih yang baru nih, gimana caranya gitu. Kadang kalau ada challenge baru kita bela-belain nyari di Google gimana sih caranya ikutan challenge itu gitu. Nah itu kalau Anda bikin tulisan soal cara challenge itu pasti bisa dibaca tuh
karena orang nyari. Oke, boleh lanjut? Oke, ini sebelum nulis tadi udah baca, setelah baca kan kita mikir nih, apa ya? Apa yang akan kita tulis gitu. Nah, sebelum itu misalnya oke, saya kepikiran mau nulis apa kira-kira. Saya nggak tahu nih, teman-teman di sini biasa nulis apa sih? Kan beda-beda ini ya, beda-beda institusi ya. Kira-kira apa contoh-contohnya? Saya juga belum terlalu paham sih nih. Kalau boleh ada bocoran. Proses penganggaran, Pak. Proses penganggaran ya, misalkan. Oke, terus ada lagi? Laporannya laporan apa nih, Mbak? Laporan bulanan misalkan, laporan tahunan, atau kuartal? Laporan kinerja biasanya. Laporan kinerja ya. Oke. Iya. Misalkan kita taruh apa contoh satu deh, Kemenq lah misalnya ya. Kemenq laporan kinerja misalnya. Itu kita harus cari judulnya yang menarik. Apa nih yang menarik? Kira-kira apa? Nanti saya akan breakdown satu-satu. Nih, judul yang menarik tuh kayak gimana? Oh, nota keuangan. Nah, nota keuangan tuh saya baca tuh tiap 16 Agustus, Mas. Saya sama tim tuh udah pasti setiap tahun. Oke. Kemenq kinerja lah misalkan. Nanti judulnya apa? Gimana sih? Apa sih judul yang menarik? Eh, eh, Bagaimana rumusnya nanti ada. 5W1H juga teman-teman pasti udah ada. Ini sederhana dan prioritas, piramida terbaik, data pendukung. Ini nanti saya coba breakdown satu-satu ya. Oke, boleh. Next. Ya, nih, kisi-kisi memilih judul itu satu, harus menggambarkan isi tulisan lah, tentu ya. Pakai huruf besar, pakai angka buat perbandingan. Tidak perpanjang tapi tepat sasaran. Contohnya gini, misalkan tadi kinerja Kemenq, misal. Kita harus pakai judul yang menarik gimana? Kinerjanya ternyata tumbuh nih, bagus. Misalnya apa ya? Pendapatan deh, bukan pendapatan apa namanya? Pemasukan negara naik 80% misalnya. Udah kita kasih judulnya berarti tumbuh pesat misalnya. Pendapatan negara naik 80%. Nah, itu kita pakai angka, kita pakai perbandingan kalau perlu. 80% itu adalah perbandingan kan. Berarti 80% naik dari tahun sebelumnya. Nggak perlu panjang-panjang. Itu kan pendek tuh. Pendapatan negara naik 80% dibandingkan tahun lalu. Udah. Itu udah cukup menarik. Karena di sana ada menggambarkan isi. Isinya apa? Isinya nih pendapatan negara nih. Berapa? Misalkan angkanya kita tambahin deh. Buat perbandingan kan yang tadi tuh. Naik 80% dari tahun lalu menjadi sekian triliun. Misal. Itu udah menarik tuh. Jadi nggak perlu pusing-pusing teman-teman. Yang penting ada angkanya. Kalau berita-berita tulisan yang soal ekonomi ya, ada angkanya, ada perbandingannya, biar kita tahu ada progres di situ. Jadi si pembaca tuh sebelum masuk ke tulisan kita udah tahu kira-kira apa sih yang dibahas. Yang dibahas adalah ada kenaikan pendapatan negara sampai 80% mencapai sekian. Yang dia pengen tahu nanti kenapa bisa naik 80%? Dari sektor mana aja nih pemasukannya, dapat dari mana? Nah, gitu-gitu baru kita jabarkan di dalamnya. Tuh. Nah, boleh next lagi. Nah, ini saya jabarin beberapa tipe-tipe headline ya, judul-judul yang sering dipakai media massa dan juga media sosial. Ini tuh tipe-tipenya ada beberapa. Yang pertama tuh curiosity headline, jadi bikin penasaran. Kayak misalnya tadi lah, ternyata gitu, pakai judul kayak gitu, ternyata pendapatan negara tahun ini naik 80%. Nah, gara-gara apa? Boleh ditambahin kayak gitu. Atau yang ini tadi, pakai angka, sering dengar kan di medsos atau di tulisan-tulisan lah, 4 cara hemat anggaran, 5 cara mendapatkan diskon belanja, gitu misalnya gitu-gitu. Itu juga kita bisa pakai. 4 pemasukan negara yang signifikan membuat lonjakan 80%, misalkan kayak gitu. Itu bisa tuh. Jadi ada angkanya nih, misalnya 2 hal yang sangat penting yang membuat membuat pendapatan negara melonjak, misal. Itu jadi orang menarik tuh.
Tapi mungkin kalau laporan resmi susah ya ini dipasang ya. Tapi kan ini mungkin teman-teman ada yang bisa pasang di medsosnya, nanti pasang di blog pribadi misalkan. Atau memang kata Om Jono tadi memang pengen bikin menulis saja arsip suatu saat nanti dipakai itu tulisannya. Memang betul. Kadang kita tuh penulis nulis aja, udah nulis apa yang kita nulis nulis, simpan di internet. Suatu saat berapa tahun kemudian, si Anu pernah nulis soal ini loh. Nanti orang searching, oh iya masih ada nih tulisannya gitu. Nah, itu kepake itu. Alhamdulillah luar biasa. Nanti saya juga mau bocorin gimana caranya supaya tulisan kita tuh kalau di search di Google tuh bisa nongol gitu, bisa cepet gitu. Oke. Ini nanti kalau ada pertanyaan boleh ya, langsung ya. Nah, boleh next dulu. Tadi itu satu curiosity headline, yang kedua fear. Fear ini yang agak-agak nakutin nih biasanya kayak contohnya kayak awas jangan sampai telat bikin laporan. Nanti kena SP misalnya gitu. Jadi kayak nakut-nakutin lah. Hati-hati pendapatan negara tahun ini berpotensi turun gara-gara gitu. Jangan sampai waspada dan lain-lain. Nah, ini formulanya teman-teman bisa cari sendiri lah. Intinya ini kayak nakut-nakutin, nakut-nakutin. Nah, itu bagus tuh, Mas. Awas kelas menengah terjun bebas gara-gara daya beli turun gitu misalnya. Itu bagus tuh. Jadi kayak nakut-nakutin, tapi sebenarnya kita mau ngasih informasi. Kita kasih informasi, tapi kayak nyolek, ya kayak kita ngobrol lah. Kalau kita ngobrol sama teman, lu udah daftar My Pertamina belum? Kalau belum, ntar nggak bisa beli BBM gitu. Nah, sebenarnya kita pengen ngasih tahu, lu harus bisa beli BBM, tapi kalau nggak daftar nanti susah. Sama kayak gitu. Sama kayak tadi lah. Awas kelas menengah bisa turun jadi kelas miskin. Begini cara menghindarinya. Nah, itu kan sebenarnya kita ngasih tips untuk gimana caranya supaya kelas menengah nggak turun. Tapi di judul kita nakal dikit nih. Kita kita bikin mereka was-was. Biasanya yang was-was tuh orang jadi takut pas baca, oh iya, iya nih, gue takut nih, gue kelas menengah nih, gue harus baca nih, gitu. Nah, kayak gitu. Itu tadi Mas siapa tuh bagus tuh Mas. Itu bisa dipraktekkan lah, yang kayak gitu. Oke, next. Ini tadi yang question dulu ya. Via headline selektif. Selektif juga. Ini juga buat bikin orang tuh kayak spesial gitu. Kayak misalnya kayak khusus untuk PNS Kemenq. Hari ini ada makan gratis itu misalnya gitu kayak gitu. Spesial untuk siapa? Beli satu dapat satu misalnya kayak gitu. Itu sama nih, ini juga bisa dipakai di teman-teman juga misalnya. Spesial untuk tahun ini anggar apa pendapatan negara melonjak 80%, misalnya kayak gitu bisa tuh. Oke, next. Nah, terakhir nih, question headline. Ini pasti juga sering lah, teman-teman. Apakah kamu tahu, misalnya, apakah kamu sadar, tahun ini pendapatan negara naik 80%? Misalnya gitu. Sudahkah kamu membuat laporan hari ini, jangan sampai telat, nanti kena SP. Nah, misalnya gitu-gitulah. Itu banyak kok. Pokoknya formulanya sebenarnya sama, tinggal kreativitas kita aja. Dan kalau misalnya mentok nih, mentok judul apa ya yang bagus. Zaman sekarang udah ada AI sih, artificial intelligence. Itu bisa membantu juga. Walaupun sebenarnya AI itu kan nggak 100% akurat ya, jadi masih tetap harus ada unsur manusianya lah di situ. Sebenarnya kalau ada waktu saya pengen juga sih bahas ada tools AI yang untuk penulisan. Tapi itu agak panjang juga sih, mungkin next time lah kalau kita ketemu lagi bisa kita bahas AI. Karena beberapa penulis itu zaman sekarang udah ya semenjak ChatGPT lah, teman-teman juga pasti di sini pada pakai kan ChatGPT dan memudahkan gitu. Dan sebenarnya banyak di selain ChatGPT itu ada banyak lah tools-tools buat penulis. Ada yang khusus buat jurnalis, ada yang khusus buat blogger, ada speech to text, text to speech, bahkan sekarang text ke podcast, ada banyak lah. Tapi kita fokus di penulisan dulu deh. Oke, next. Boleh next, Mbak. Oke, ini yang tadi piramida terbalik. Mungkin konsepnya juga teman-teman udah paham lah ini ya. Piramida terbalik nggak cuma di tulisan sih kalau ini di di pekerjaan-pekerjaan lain juga biasanya begini kan. Maaf.
Jadi untuk menulis itu informasi yang paling penting, yang paling kita ingin tonjolkan, itu dikeluarkan di awal. Jadi bentuknya memang dia harus terbalik. Jadi dari atas tuh yang penting dulu. Paragraf dua tiga paragraf pertama itu kasih intisari dari tulisan panjangnya. Apa sih yang mau diomongin? Misalnya diomonginnya pendapatan negara tadi naik. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya kenapa? Pendorongnya apa? Terus ke depan prediksinya gimana? Misalnya itu. Nah, baru di breakdown ke bawah. Karena kalau informasi penting itu ditaruh di bawah, orang tuh akan bosan duluan di atas. Kecuali kita bikin novel ya. Kalau bikin novel kan ceritanya mungkin ditaruh di tengah, ditaruh di belakang bahkan. Nah, beda dengan tulisan ilmiah atau tulisan berita atau blog dan lain-lain. Kita tuh ingin sekeras sekuat tenaga menarik pembaca untuk stay di tulisan kita. Gimana caranya? Satu, tadi judul harus menarik. Karena judul itu ibarat kita ketemu kalau saya laki-laki misalnya ketemu perempuan, yang kita lihat tuh wajahnya dulu pasti. Lihat wajahnya dulu. Oke, menarik. Yang kedua, baru nanti saya mau kenalan misalnya gitu. Nah, judul tuh seperti itu. Ketika judul yang nggak menarik, tulisan kita bagus, itu mungkin cuma 50% kesempatan untuk dibacanya. Karena ketika, judulnya gini, padahal dia belum tahu nih dalamnya nih daging semua nih tulisan gitu. Tapi ketika judulnya kurang bagus, dia jadi kayak, nah ntar deh bacanya deh, kayaknya gue nggak terlalu butuh buat baca ini kayak gitu. Tapi sebaliknya ketika judulnya bagus, dalamnya jelek, beritanya bukan jelek lah, kurang bagus gitu. Itu tetap orang tuh tetap mau baca dulu gitu, walaupun pada akhirnya ternyata kurang bagus ini judulnya doang yang bagus. Nah itu makanya kadang beberapa media massa yang nakal tuh kan kasih judul-judul bombastis tuh. Judulnya apa gitu. Ternyata, wadaw, buset gitu. Tapi ternyata beritanya gitu doang. Itu pentingnya judul sih. Gitu. Jadi itu tadi di atas itu kasih informasi paling penting ya 3-4 paragraf lah. Semua dipadetin dulu. Jadi biar pembaca tuh nggak capek. Jadi kayak oh ternyata dia mau ngomongin soal kenaikan anggaran, kenaikan pendapatan, penyebabnya apa, faktor-faktor apa saja, dan prediksi ke depan bagaimana. Oke, saya baca deh. Gitu. Akhirnya dia runtut. Informasi lainnya tambahin di tengah-tengah. Di belakang itu boleh kita kasih latar belakang atau data lah, data pendukung misalnya. Data perbanding dengan tahun lalu. Misalnya kalau bikin laporan kinerja kan, kinerja tahun ini, kinerja tahun berikutnya, tahun lalu ditaruh sebagai data pendukung. Dan itu pun jangan semuanya, yang relevan aja. Karena kita nggak mau baca kita kebingungan dengan kebanyakan data. Jadi kalau misalnya ada anggarannya naik ya dibandingin aja anggaran per anggaran. Terus misalnya pemasukan, pengeluaran. Nggak usah terlalu banyak. Kalau ada faktor yang melonjak tingginya, ini pendapatan naik gara-gara pajak misalnya. Udah pajaknya bisa kita breakdown sendiri. Pajak tahun ini, tahun lalu berapa? Ya dibahas. Oke, next. Ini juga pasti konsep yang teman-teman tahu lah. Di kuliah juga kan diajarin, saya nggak perlu jelasin lagi. Pokoknya setiap menulis, kita dipetain dulu nih. Siapa, kapan, di mana, kenapa, apa. Jadi dipetain dulu. Nah, misalnya, apa nih soal pendapatan negara? Oke, kenapa emang dia naik? Siapa? Oleh Kemenkyu. Kapan? Tahun ini. Nah, kenapa harus dibahas? Karena ini naik signifikan. Nah, publik perlu tahu. Nah, macam gitulah. Jadi kita bikin apa? Dikotret dulu. Jadi kita tahu gitu. Ini juga kita nih nulisnya buat siapa gitu. Nanti itu bisa dikotret di situ. Oke, mulai next. Ah, itu tadi dasar-dasarnya dulu. Ada pertanyaan nggak sebelum ke copywriting? Kalau misalnya nggak ada, boleh lanjut dulu. Jadi saya arahin ke copywriting karena kan penulisan teman-teman kan bukan berita pasti ya. Bukan berita dan lebih seringnya mungkin laporan ini ya, laporan ilmiah, bukan ilmiah sih, apa sih? Resmi. Laporan resmi gitu ya. Cuma kan kalau itu udah biasa mungkin. Jadi copywriting ini kayak nggak seperti menulis novel sih, kayak menulis blog lah. Menulis blog, tapi lebih terarah gitu.
Yang lebih jago nih biasanya teman-teman di agensi. Teman-teman agensi periklanan tuh paling jago lah copywriting. Tapi gini, nih, copywriting itu bisa dibaca nih teman-teman. Seni mengolah kata bertujuan mempengaruhi pembaca lewat tulisan. Dan saya pastiin teman-teman yang punya medsos itu udah menjadi copywriter sendiri. Tapi nggak sadar. Ketika teman-teman nulis caption, cerita nih, lagi liburan, bagus nih pemandangannya, jepret, foto, tulis, healing sejenak, menjauh dari kehidupan ibu kota. Itu copywriting, teman-teman. Karena di situ ada tujuan, ya kan, untuk mempengaruhi pembaca lewat tulisan. Pembacanya audiensnya siapa? Follower kita di medsos. Kita pengen ada feedback dari mereka. Kita pengen di like tulisan kita. Jadi sadar nggak sadar tuh teman-teman udah jadi copywriter, cuman belum sadar aja. Dari situ kan kita pengen ada yang komen balik, ada feedback gitu. Jadi kita mengalir. Copywriting itu seperti itu, teman-teman. Ya, mudahnya seperti itulah. Oke, boleh next. Nah, tadi mungkin teman-teman nggak sadar ketika nulis itu. Padahal sadar nggak sadar juga sadar nih. Ketika kita bikin caption, kita tuh tahu siapa audiens kita. Kita tahu followers kita siapa. Followers saya ini banyak kan keluarga, terus ada teman, ada Aki, Nini, gitu. Jadi jangan ngomong kasar deh di captionnya, gitu. Itu udah salah satu cara tuh untuk kita tahu siapa audiens kita. Terus kita memahami pesan yang ingin disampaikan. Iya dong, kita nggak bisa nulis kalau kita nggak paham apa yang pengen kita sampaikan. Kayak tadi lah misalnya kita lagi liburan, pengen ngasih tahu, gue lagi healing nih. Itu kan pesannya gitu kan yang ingin disampaikan kan. Gitu. Dan itu terakhir ada alasan kenapa audiens harus tertarik. Jadi ya itu tadi, kalau tertarik kan dia ada feedback. Dia ngasih like, dia ngasih komen misalnya. Ini sama teman-teman di tulisan kita. Misalnya kita mau nulis tadi, kita pakai contoh satu aja ya biar nggak pusing ya. Jadi kayak kenaikan pendapatan negara gitu. Pendapatan negara naik 80%. Kita mau nulis buat siapa nih? Kita mau nulis buat laporan ke bos. Ya udah kalau ke bos bahasanya formal aja. Kita pengen misalkan jadi tim apa? Media internal buat seluruh PNS di Kemenq misalnya. Berarti kita harus tahu, oh berarti seluruh PNS ini beda-beda nih. Ada yang tingkat golongan berapa, golongan berapa, golongan berapa. Berarti kita tulisnya harus general, harus umum, harus santai gitu. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan? Yang ingin disampaikan adalah pendapatan negara ini naik 80%. Kita harus bangga nih dengan pencapaian kita. Nah, itu message-nya. Nanti dituangkan menjadi tulisan. Nah, terus kenapa pembaca kita harus tertarik? Ya harus dong, ini kan kerjaannya mereka. Nah, itu kita dituangkan di tulisan juga. Ini berkat kinerja teman-teman, akhirnya pendapatan bisa naik, ya gitu-gitu. Jadi ada alasan si pembaca juga, oh iya nih, ini saya punya andil nih di sini gitu. Contohnya kayak gitu teman-teman. Oke, boleh next. Nah, ini konsep copywriting itu seperti ini ya. Jadi sudut pandang orang pertama jadi nggak kayak novel, nggak kayak cerita dari sudut pandang orang ketiga atau gimana. Jadi kayak kita nulis aja, kita cerita sama orang, tapi bentuknya tulisan. Kalau biasa kita ngobrol, ini kita tuangkan ke tulisan supaya ngalir. Itu bahasanya juga bahasa sehari-hari aja. Ya EYD tapi enak dibaca lah. Jangan sampai EYD-nya kaku gitu. Apakah kamu tidak mau mengakui ya gitu itu kayak sinetron lah. Itu susah tuh kayak gitu. Ntar orang nggak mau. Ini bahasa sehari-hari aja gitu. Tapi tetap bukan formal ya apa ya. Tetap sopan lah, bahasa sopan gitu. Terus harus dekat dengan audiens. Itu kedekatan itu tadi si audiens itu harus tahu kepentingannya di tulisan itu. Kayak tadi contohnya, karena pendapatan negara naik, yang bacanya PNS nih, berarti mereka punya andil di situ. Nah, itu boleh tuh ditulis bahwa ini berkat kerja keras kita semua, pendapatan negara bisa naik, gitu contohnya. Jadi yang baca juga ada rasa bangga gitu. Ketika baca, wah ini kerjaan saya nih. Bener nih, saya nggak sia-sia kerja di sini gitu, misalnya kayak gitu. Emosional, humanis, cair. Emosional itu contohnya gini, misalkan kita masih ngomongin yang anggaran naik 80% tadi. Tapi kita ceritain perjuangan teman-teman misalnya.
Semua ini berkat perjuangan teman-teman yang sampai pukul 2 dini hari masih rapat dengan DPR. Gitu. Oh, itu kan emosional gitu. Ada emosional di situ bahwa berangkat pagi, pulang tengah malam demi mengaudit supaya hasilnya bagus. Gitu. Itu emosional, bikin emosional. Dan humanis juga gitu, bahwa relate gitu. Oh iya nih, ini gua nih bangun pagi, pulang tengah malam, pagi udah ke kantor lagi. Itu bisa dituangin di situ. Kalimat naratifnya itu tadi kayak bercerita ke teman, cerita gitu, kita ngalir aja kayak ngobrol, tapi berupa jadi tulisan. Itu jadi kayak kayak apa, tulisannya tuh jadi mengalir. Jangan terlalu di konsep deh. Jadi kalau nulis tuh nulis aja dulu. Ada di pikiran apa, misalnya. Kita kayak lagi ngobrol, pengen cerita, keluarin aja semua. Keluarin dulu, tulis. Nanti kan itu ada tugasnya editor. Editornya siapa? Ya kita sendiri. Nanti setelah selesai kita baca lagi. Kita baca lagi. Ah, ini agak salah nih. Edit. Baca lagi. Ini bagus nih. Tapi kayaknya kurang data. Tambahin. Gitu. Jadi menulis itu nggak bisa sekali jadi, teman-teman. Jadi ketika kita nulis panjang lebar, terus selesai. Oke, langsung posting. Gitu. Itu pasti bakal banyak yang ngehujat nanti. Apalagi netizen kita eh, sadis-sadis kan, maha benar netizen dengan segala postingannya kan. Jadi kita sebelum publish tuh kita cek dulu deh. Tulisan kita tuh kalau ditulis sendiri pasti ngerasanya bagus-bagus aja. Oh keren nih, bagus nih. Tapi ketika kita baca ulang kadang, ah, kok gue nulis gini ya tadi ya? Hapus, 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 ganti. Kayak gitu. Alangkah bagusnya kalau ada yang mau editin. Misalkan eh, udah ngetik nih, udah beres, udah diedit sendiri, terus masih nggak yakin. Kayaknya saya masih ragu nih. Suruh teman aja baca, teman atau istri gitu yang ada di rumah. Bacain dong, ada yang kurang nggak? Gitu. Nanti dia baca. Pasti ada komen tuh, pasti ada kayak, kok kayaknya kurang ini ya. Nah, ini soal apa sih? Gitu. Itu berarti kalau dia masih nanya gitu, oke berarti masih harus diperbaiki. Kalau misalnya kurang apa, tanya aja, kurang apa tulisannya? Ini kurang detail, udah tambahin detailnya. Terus ketika, kok ini agak ini kayaknya datanya salah, oke benerin datanya. Nah, di akhir tulisan nanti bisa kasih pertanyaan pancingan. Itu kayak di medsos-medsos juga. Kayak medsos tuh kalau habis posting, menurut netizen bagaimana? Dia suka nanya gitu kan. Ya, misalnya, anggaran naik, pendapatan naik 80%. Eh, sudah oke atau belum? Gitu, misalnya kayak gitu pertanyaan pancingan. Karena pertanyaan ini akan memberi feedback. Feedback dari pembaca kepada kita. Di Detik sendiri, feedback pembaca itu sangat penting. Karena itu merepresentasikan apa ide-ide yang ada di kepala pembaca. Makanya kenapa di kolom komentar Detik itu suka rame, karena itu sengaja kita pancing supaya mereka tuh ngomong di situ. Mereka ngomong di situ, kita dapat ide-ide baru. Nah, teman-teman juga sebagai penulis, misalkan udah punya blog, udah punya medsos, itu pasti senang ada yang komen. Karena yang komen itu mewakili pikirannya dia dan bisa menjadi ide baru buat kita. Ketika kita nulis anggaran naik 80%, melonjak. Tiba-tiba ada yang komen, ini lonjakannya gara-gara apa sih? Oh, berarti kita belum masukin. Oh, oke, saya tambahin. Ini penyebabnya adalah bla 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 bla. Terus ada lagi yang komen, emang benar nih 80%. Kayaknya tahun lalu cuma tumbuh 20%. Kok bisa? Nah, oke, tambah bikin tulisan baru. Nah, dapat ide lagi kan? Berarti penyebabnya adalah kondisi eksternal yang mulai membaik, misalnya ditambah dengan pemasukan pajak yang tinggi. Itu jadi angle sendiri lagi. Makanya di akhir tulisan itu, kalau bisa kita kasih pertanyaan pancingan aja. Pancingan kepada pembaca, sebenarnya itu kan sebenarnya kita pengen dinilai aja sih tulisan kita. Sampai kita pengen ada feedbacknya gitu. Nah biasanya netizen tuh kalau ditanya, jawab dia. Apalagi kalau disuruh koreksi, ada salah-salah dikit pasti udah jadi social justice warrior lah dia. Langsung, salah lu, bukan gitu loh, gitu kayak gitu. Netizen tuh kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Baik buruk komentar pembaca itu tetap jadi masukan buat kita. Kita ambil yang baiknya, kita terima yang buruknya, tapi nggak usah diserap. Kita terima aja. Oke, boleh next. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Kadang, kadang itu institusi, brand,
asosiasi, dan lain-lain. Pengennya tuh nulis apa yang dia mau. Kebayangkan nih bedanya kan? Jadi kita tuh jangan nulis cuma apa yang kita mau, tapi apa yang pembaca mau baca. Tapi saya pengen nulisnya soal kenaikan pendapatan negara 80%. Ya nggak apa-apa. Berarti kita cari audiensnya. Audiensnya maunya bentuknya seperti apa. Jangan plek-plekan kayak data doang. Jadi ketika saya ada kabar baik, pendapatan negara naik 80%. Tapi saya nulis dengan gaya saya sendiri. Bodoh ah, pembaca mah. Pokoknya lu harus mau baca. Itu nggak, it doesn't work that way, teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu, audiensnya tuh mau bacanya soal apa. Nah, gimana caranya? Ya itu tadi, kita pakai feedback-feedback. Kita sering nulis, kita tanya ke mereka, tulisan seperti apa yang ingin dibaca, nanti itu yang ditulis. Jadi jangan terpaku. Ini saya contoh aja nih, contoh teman-teman brand lah. Teman-teman brand punya produk baru. Mereka mau launching. Ya mau nggak mau, saya pengen nulis soal launching brand. Tapi audiensnya mau nggak? Kalau belum mau, ya dibikin mau. Gimana caranya dibikin mau? Ya misalnya dari brandnya dikasih diskon, atau dikasih buy one get one, gitu. Jadi si orangnya mau. Jadi ada caranya juga supaya orang mau baca. Caranya dengan gimana? Ya kasih kepentingan yang mereka pengen. Kepentingannya tadi kayak misalnya kalau brand itu mereka pengennya diskon, mereka pengennya murah. Ya kalau ternyata memang ini tulisannya agak formal, ya mungkin mereka butuh data. Mereka butuh data, ya kita kasih data. Mereka butuh perbandingan tahun ke tahun. Kita tulis perbandingan tahun ke tahun. Nah, mereka butuh apa? Nah, itu kita harus tahu dulu. Oke, boleh next. Nah, ini framework-nya aja, teman-teman. Ini yang nggak isi barang nggak tuh? Ya maaf, Ya, gimana, Mas? Ada yang mau bertanya? Bukan ya? Oke, oke. Bentar. Ya, ini jadi framework-nya aja. Jadi, kita tuh pengen penulisan kita itu bisa menjadi awareness. Ya, kita harus get attention. Gimana caranya get attention? Make a bold statement. Bold statement itu dengan apa? Ya dengan tadi itu. Judul yang bagus, isinya yang bagus, relate dengan pembaca. Kalau minimal tiga itu deh teman-teman. Judul oke, dalamannya oke, dan relate. Ini mirip-mirip kayak medsos lah. Kita lihat medsos kalau nggak relate sama kita, nggak mau, nggak suka, scroll. Terus isinya juga saya nggak suka, scroll. Judulnya apalagi? Judulnya asal gitu. Cuma kayak bahkan mungkin captionnya juga asal-asalan. Nah, pasti nggak menarik, kita nggak mau. Jadi tiga itu teman-teman. Judulnya yang bagus, isinya juga menarik. Terus tadi apa? Saya jadi lupa lagi. Bisa menarik pembaca ya. Itu ya. Oke. Terus interest, bisa bikin orang penasaran. Tulisan saya nih membuat orang penasaran nggak? Bikin orang butuh nggak? Butuh nggak orang harus baca? Itu nanti next levelnya. Setelah kita punya awareness. Setelah kita bagus di awareness, oh bagus nih, analis anggaran Indonesia udah sering bikin tulisan bagus-bagus. Ada awareness di situ. Sering bikin, udah mulai interest. Interest tuh udah kayaknya gue harus nunggu nih tulisan yang berikutnya. Menarik nih kayaknya gitu, kayak gitu. Jadi ini membangun tulisan tuh memang nggak sebentar. Ini maraton teman-teman, bukan sprint lah. Bukan sprint satu tulisan orang dikenal sama kita, nggak. Saya juga jadi wartawan, nulis satu dua kali, yang mana ada yang tahu saya kan. Bahkan sampai bertahun-tahun belum ada yang ngeh gitu, baru setelah lama, oh ini yang suka nulis ini ya. Memang seperti itu teman-teman. Jadi bukan sprint ya, sekali lagi ini maraton. Tapi kalau udah sampai tahap awareness itu udah bagus. Minimal kita aware deh. Orang tuh aware bahwa analis anggaran Indonesia tuh jago-jago nulis. Aware itu aja dulu. Nanti next-nya bisa membangun interest. Pembaca udah mulai interest nih. Menarik juga nih tulisannya. Saya nunggu deh tulisan berikutnya. Nah, desire ini udah lebih keren lagi. Jadi orang tuh beneran nggak bisa hidup tanpa tulisan teman-teman gitu lah. Makanya gambarnya cinta, love. Jadi kayak beneran, wah, gua harus baca nih tulisannya. Kayak gitu loh. Dan kalau sampai action, itu sampai ada orang tuh beneran menjalankan sesuatu dari tulisan kita.
Maaf. Jadi ketika tulisan kita saking dipercayanya, itu orang tuh sampai bisa action gitu. Actionnya salah satu yang paling paling nyata apa? Orang jadi ikut menulis biasanya. Dia jago nulis. Gue suka tulisan-tulisannya. Gue tuh tiap hari baca loh. Nah, gue coba deh. Nah, itu udah jadi action, teman-teman. Jadi udah mulai action, udah mulai ngikutin kita nulis. Dan mungkin action itu nggak cuma ikut menulis ya. Mungkin hal-hal lain banyak lah. Kayak misalnya kita nulis, tadi tuh ada Mas Arief bilang, awas kelas menengah terjun bebas gitu. Itu udah sampai tahap action adalah pemerintah tuh langsung jalan gitu. Oh, oke. Ini kita kayaknya harus bikin bantalan nih untuk kelas menengah. Ayo kita rapat paripurna. Pak Jokowi gitu ngumpulin menteri. Nah, itu salah satu actionnya juga. Dan itu berdasarkan dari tulisan. Misalkan dari tulisan awalnya Mas Arief nih, bikin awas kelas menengah terjun bebas. Terus bikin tulisan panjang dengan data yang menarik. Orang akhirnya interest. Oh iya nih, saya interest nih sama tulisannya. Terus sampai orang tuh nungguin. Ada desire untuk membaca. Sampai akhirnya oke, ini bisa dipercaya nih. Kita bikin rapat supaya kelas menengah nih nggak sampai jatuh gitu. Kita kasih bantalan dengan berbagai stimulus yang bisa kita rumuskan. Misalkan kayak gitu, teman-teman. Oke, boleh next. Nah, sebelum ini saya nanya dulu deh, yang sebelum-sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, lanjut dulu. Oke, kalau gitu saya yang nanya. Teman-teman familiar nggak dengan SEO? Search Engine Optimization. Ada yang pernah pernah dengar atau pernah melakukan atau pernah ini Belum, sekali gitu? Belum ya? belum. Belum, Pak. Oke. Jadi simpelnya tuh SEO gini. Eh, Setiap hari teman-teman pasti buka Google kan? Pastilah. Nggak mungkin nggak buka. Kalau nggak buka, tolong ditandain berarti dia nggak kerja tuh. Kalau kerja pasti buka Google. Oke. Pernah penasaran nggak kalau kita ngetik, misalkan apa? Kita cari anggaran Kemenq 2023 gitu misalnya. Coba sih. Coba yang lagi buka laptop coba. Anggaran Kemenq, buka Google, terus anggaran Kemenq 2023 gitu misalnya. Nih saya coba buka juga ya. Bentar. Anggaran Kemenq 2023. Oke, coba. Nah, yang paling atas sudah pasti Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan lah paling atas. Tapi coba scroll ke bawah, itu pasti ada berita. Banyak berita. Kenapa bisa nongol juga ya? Kenapa berita gitu? Kenapa nggak Kemenq doang gitu? Kenapa nggak? Ya harusnya kan itu kan kita searchnya ini keywordnya kan Kemenq ya. Harusnya Kemenq doang nih mendominasi halaman satu Google. Tapi ternyata ada berita, ada artikel mungkin kalau itu SEO-nya bagus. Jadi SEO ini teman-teman adalah cara gimana kita ngakalin tulisan kita. Bukan ngakalin sih, apa ya? Kita berteman lah, kita berteman sama algoritmanya Google supaya tulisan kita tuh nongol di halaman satunya Google. Jadi ketika kita nulis sebuah keyword, itu tulisan kita tuh bisa nongol di halaman satu lah. Kalau tadi Kemenq udah pastilah karena dia yang punya nama kan, dia punya nama Kemenq-nya. Tapi gimana tulisan kita ketika kita taruh di medsos atau taruh di internet lah, nggak cuma di medsos lah, di blog, di berita, di dunia maya deh, itu bisa nongol di apa? Bisa nongol di halaman satu Google tuh caranya pakai ini teman-teman, SEO, Search Engine Optimization. Jadi ketika netizen memasukkan keyword, itu kan masuk ke mesin pencari, si mesin pencarinya itu langsung melihat jutaan postingan orang dan mencari yang paling relevan. Nah, gimana kita caranya supaya menjadi salah satu dari jutaan itu yang bisa ikut ditarik sama Google Search-nya nongol di halaman satu. Nah, itu namanya SEO. Dan itu udah sangat-sangat familiar kalau teman-teman penulis itu sekarang bertarungnya di sini.
Jadi selain kita bikin media masalah terutama, selain kita bikin beritanya di bikin berita di website masing-masing, kita juga bertarung di SEO ini. Kita bagus-bagusin SEO-nya. Nah, gimana caranya? Ya kita itu satu itu pakai keyword yang lagi populer. Coba kita cek keyword populer hari ini. Coba teman-teman bisa buka kalau mau di rumah apa di tempat masing-masing Google Trending. Coba cek di Google Trending yang lagi rame apa. Contoh aja nih. Google Trend. Google Trend nanti dia akan suggest keyword-keyword yang populer. Keyword-keyword yang lagi rame hari ini. Nih. Nah, kalau saya buka ini ada gempa trending. Nah, ketika teman-teman bikin beritanya soal gempa, itu kemungkinan untuk muncul bikin tulisan soal gempa gitu misalnya. Sederhana deh, misalnya apa itu definisi gempa? Definisi gempa menurut kamus misalnya gitu. Dan kita bikin SEO-nya bagus, ketika lagi trending begini, itu bisa bisa muncul di halaman satu Google. Itu cepat. Jadi kita mau bikin artikelnya sebelum sebelum kita mau menulis, misalnya menulis anggaran, itu kita bisa tanya dulu ke Google. Kalau soal anggaran, apa sih keyword yang lagi rame gitu misalnya. Anggaran Kemenq gitu misalnya. Ya udah saya bikinnya pakai kalimat ini deh. Itu hitungannya tag. Jadi tagnya itu artikel Kemenq. Kalau teman-teman main TikTok itu kan suka disuruh masukin tag juga kan. Kalau nggak di Instagram tuh ada hashtag. Nah itu sebenarnya buat kebutuhan Google untuk nyari. Jadi sederhananya kayak gitu. Ketika pengen berita kita muncul di search orang, ya kita harus tahu keywordnya apa. Cara cari keywordnya cek dulu di Google Trending yang lagi rame apa. Terus nanti tinggal bikin deskripsi singkat dari artikel tadi. Jadi biasanya ada kayak summary. Summary-nya itu dua kalimat lah, satu paragraf. Nah, nanti si keyword-nya tadi, yang nomor 3 nih, misalnya keyword-nya anggaran Kemenq, itu disimpan di paragraf 1, di paragraf tengah-tengah, sama di paragraf akhir. Jadi si mesin pencari Google tuh nanti akan nge-scan bahwa ketika orang ngeklik anggaran Kemenq, gitu. Nah, sementara di teman-teman ada tuh, ya, di paragraf 1 ada, di tengah ada, di akhir ada kalimat itu. Nah, itu biasanya diambil sama Google ditampilin ke depan. Kayak gitu. Jadi ya ini bawahnya general aja lah. Teksnya minimal 250 kata, karena kalau kurang dari 250, dianggapnya bukan tulisan, biasanya cuma kayak postingan doang. Tapi kalau tulisan itu harus lebih panjang dari itu. Nah, temanya disesuaikan dengan yang lagi trending. Nanti mungkin abis ini bisa dicobain deh, teman-teman. Misalkan, ya, ada yang mau bertanya? Maaf, tadi ada suara. Oke, kalau mau bertanya nggak apa-apa ya, teman-teman, langsung aja. Jadi kayak gitu. Coba deh kalau misalnya nanti nulis, coba dimasukin keywordnya yang pas. Jadi nanti begitu tampil di dunia maya, itu bisa SEO-nya bisa bagus. Kalau mau, ada kok beberapa website gratis yang ukur SEO meter. Jadi kita bisa lihat nih kesehatan tulisan kita, kesehatan atas SEO-nya ya. Itu di search aja SEO meter, pasti ada tuh. Yang nanti tulisan kita simpan dulu di situ, nanti dia bisa ngasih suggest. Misal kurang apa, harus ditambahin apa gitu-gitunya, teman-teman. Oke, soal SEO ada yang mau ditanyain? Kalau nggak, bisa lanjut lagi. Nah, kita tuh sekarang nggak bisa hidup tanpa medsos, teman-teman. Coba di sini, ada yang nggak punya medsos nggak? Biasanya suka ada sih. Ada nggak teman-teman yang beneran nggak main medsos gitu? Sama sekali, ada nggak? Nggak ada ya? Berarti main medsos semua ya? Oke. Karena jangan salah, di zaman sekarang pun ada loh orang yang beneran
Saya medsos cuma buat kerja gitu. Terus dia pakai akun alter, dia cuma buat nyari info aja. Dia nggak pernah posting, nggak pernah apa, ya nggak apa-apa sih. Karena yang penting kan kita pakai buat kerja aja. Karena informasi itu sekarang di medsos semua, paling cepat. Walaupun informasinya itu bisa hoax atau bisa fakta ya. Tapi itu informasi tercepat itu mau tidak mau, kita nggak bisa memungkiri bahwa di medsos, bahkan media massa tuh kalah cepat sama medsos sekarang. Ya sekarang bayanginnya gini, Detikcom deh. Detikcom itu wartawannya ada sekitar 400-an. 450 lah, hampir 500. Taruhlah 500 dengan kontributor. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kami di Detikcom masih dilabelin media massa yang tercepat. Tapi media massa ya, bukan media sosial. Nah, sekarang media massa tercepat masih di Detik. Tapi ketika postingan tercepat, apakah masih Detikcom yang menang? Tentu tidak. Yang menang adalah netizen. 450 wartawan Detik nggak bisa ngalahin 270 juta rakyat Indonesia yang pegang HP. Taruhlah yang pegang HP setengahnya misalnya. Atau sepertiga deh. Sepertiga dari 270. Jadi sekitar berapa? 90 juta. 90 juta orang Indonesia pegang HP. Itu kita, wartawan Detik pasti nggak akan menang lawan itu. Ada peristiwa di mana mereka rekam, mereka posting. Sementara wartawannya mungkin harus berangkat dulu. Gitu. Jadi semua tuh, info tuh semua dari medsos sekarang. Cuman yang perlu kita filter adalah ini hoax atau bukan, fakta atau bukan. Itu aja. Karena kalau dari sisi kecepatan, media sosial udah pasti paling cepat deh. Buka TikTok, buka IG, buka Twitter, itu info tuh banyak banget bejibun di sana, teman-teman. Nah, yang bisa teman-teman lakukan adalah menggunakan media sosial itu sarana untuk menyebarkan tulisan teman-teman. Jadi tulisannya udah jadi, udah bagus, udah ada yang baca. Pengen nggak lebih banyak yang baca? Pasti pengen dong. Pengen nggak kesebar kemana-mana tulisannya? Mau dong. Nggak mungkin pengennya, nggak, saya mah malu. Saya nggak mau yang bacanya satu orang aja, istri saya aja. Ya ngapain ditulis kalau kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi teman-teman tuh bisa menggunakan media sosial untuk itu, untuk menyebarkan tulisannya teman-teman. Nih, konsep media sosial tuh kayak gini. Ini saya coba. Ini ada bagan yang ditulis, bukan ditulis, dirancang sama teman-teman di tim medsosnya Detik lah ini. Saya pinjem nih. Nah, jadi kita sebelum kita loncat ke media sosial, kita harus tanya dulu, kami ini siapa? Nah, analis anggaran Indonesia misalnya. Keunggulan kami apa? Dipetain aja. Nah, yang membedakan kami apa? Kita harus tahu diri kita sendiri sebelum kita mempresentasikan diri kita di media sosial. Again, teman-teman, sadar nggak sadar, ini sudah kita lakukan di media sosial masing-masing. Sebelum posting tuh kita tuh udah tahu, saya ini orangnya begini, keunggulan saya nih di fotonya bagus dari kanan, makanya saya nggak mau foto dari kiri, misalnya kayak gitu. Itu kan salah satu keunggulan juga tuh. Yang membedakan saya nih apa misalnya senang berbaginya soal makanan misalnya. Itu udah tahu diri kita sendiri sebelum kita posting. Sama nih, tulisan juga gitu. Sebelum kita ke situ kita harus tahu dulu, saya ini siapa? Saya jagonya apa? Bedanya saya dengan yang lain apa? Itu banyak lah. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di diri teman-teman sendiri lah. Setelah kita tahu siapa kita harus tahu target audiensnya, target pembaca kita. Siapa mereka? PNS misalnya. Oke, PNS. PNS golongan berapa? Ada rakyat biasa nggak di sana? Siapa lagi? Bos-bos kita juga baca, gitu misalnya. Itu pertanyaannya banyak. Umur, lokasi. Kenapa lokasi berpengaruh? Karena cara kita penyampaian itu kan sesuai budaya setempat juga nanti. Audiens sukanya apa? Mereka butuh apa? Butuh data kah? Butuh laporan kah? Butuh update soal anggaran kah? Apa? Mereka ada masalah apa? Misal kelas menengah, mereka ada masalah pemasukan kurang. Mereka ada masalah daya beli turun. Mereka ada masalah bla 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 bla. Mereka aktif di medsos apa? Twitter kah?
IG kah, TikTok bahkan, karena itu cara penyampaiannya nanti beda. Jadi ketika loncat ke medsos, teman-teman, mungkin tulisan teman-teman udah jadi. Tulisan udah jadi nih satu tulisan. Ketika masuk ke medsos, jangan plek-plekan tulisan itu dikasih ke mereka. Pasti amburadul nanti. Karena beda-beda. Nanti saya jelasin di slide berikutnya. Boleh next dulu. Jadi tulisan yang udah kita bikin, biarkan itu jadi tulisan kita. Cuman medsos ini kita butuhkan untuk jadi sarana menyebarkannya saja. Tapi ada caranya gitu. Boleh next, Mbak? Caranya bagaimana? Ini ada di next. Nah, ini boleh maju dulu deh. Maju dulu. Ini hampir mirip sih sama copywriting. Boleh maju lagi, Mbak? Nah, caranya kita tahu audiensnya kita siapa dan kita mau posting kemana. Jadi tulisannya udah pasti udah tulisan nih, udah menurutnya udah bagus, judul udah bagus, isi udah oke, terus udah ada siap feedback dari pembaca, udah diedit, udah oke lah. Udah bener tadi, Mbak. Tadi yang tadi. Nah, sekarang kita harus tahu jenis-jenis medsosnya nih, kita mau masuk kemana. Nah, kalau mau masuk ke IG, itu rata-rata isinya. Bener yang tadi, Mbak? Terlalu jauh. Mundur sekali. Yang daftar medsos itu tadi. Nah, yang IG ini, jadi kita harus tahu dulu orang-orang di IG ini rata-rata millennials, muda dan tua, bahkan mungkin nggak tahu boomer, Gen X lah, Gen X boomer nggak ada kayak. Jadi ini kita bisa to the point kalau di IG, to the point aja apa yang mau kita sampaikan, tapi tetap harus ada visual. Visualnya tuh harus menarik lah, gaya bahasa semi formal tapi kekinian lah. Itu yang agak mudah lah untuk itu. Terus hilang ya. Boleh ditampilin lagi, Pak? Terus yang kedua tadi apa ya? Saya lupa lagi. Ntar saya lihat di sini. Yang kedua Twitter. Twitter ya? Bentar, saya Iya, lupa ini. Twitter, Pak. Nah, Twitter ini, bentar. Ya, sekarang udah X sih namanya. Saya lupa ganti itu logonya. Ini lebih fleksibel. Jadi tulisan panjang, pendek, itu bisa lah di situ. Bikin thread panjang. Gitu. Cuman hati-hati, Twitter ini banyak SJW, Social Justice Warrior. Banyak orang yang kalau apa ya, kalau bahasa kasarnya yang paling bener lah, si paling si paling inilah, si paling SJW. Tuh. Tapi ini kita bisa uh, mengeksplor lah. Tulisan-tulisan apa tuh bisa dicoba di sini. Dan itu range-nya banyak ya. Dia tuh beberapa Gen Z juga ada yang main Twitter juga. Jadi cara penyampaiannya mungkin bisa disesuaikan nanti. Nah, yang cocok untuk tulisan panjang tuh sebenarnya di Facebook. Dan surprisingly, Facebook ini masih medsos dengan pengguna terbanyak di dunia. Nomor satu masih. Walaupun kita semua mungkin jarang pakai. Pasti yang milenial kayak saya kan pakainya Instagram, TikTok kadang-kadang. Yang Gen Z itu udah pasti TikTok lah. TikTok udah tiap hari TikTok. Tapi ternyata di seluruh dunia itu yang banyak pakai itu Facebook. Facebook tuh masih kuat di komunitas. Jadi ketika komunitas mobil tua gitu, biasanya bikin tuh Facebook page. Komunitas kicau mania gitu, bikin dia di situ. Jadi harus informasinya masih banyak lah di situ. Nggak ada salahnya juga teman-teman ketika tulisan udah bikin, kita coba lempar ke Facebook. Karena penggunanya sangat luas dari Gen Z, mungkin Gen Alpha saya nggak tahu deh kalau Gen Alpha. Yang pasti Gen Z udah bisa masuk sini dan sampai ke boomer. Jadi sampai ke umur 50 ke atas tuh masih main Facebook. Jadi ketika ingin menjangkau audiens yang lebih luas,
itu kita bisa coba main di Facebook. Nah, ini yang paling bontot nih, TikTok nih yang paling aneh juga sih sebenarnya. Ya ini gayanya tuh nggak bisa tulisan panjang. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tulisan, kita cuma bisa kasih linknya aja nih di TikTok. Kasih kasih timnya lagi joget-joget, terus kasih poin-poin apa tulisannya, terus kasih linknya, baca selengkapnya di sini. Dan itu pun kemungkinan mungkin nggak apa ya, cuma 50% lah kemungkinan dia akan mengklik link itu gitu. Tapi setidaknya kita bisa jadi sarana promosi tulisan kita, biar tahu gitu bahwa misalnya analis anggaran Indonesia bikin tulisan update soal tadi pendapatan negara tumbuh 80%. Kita pengen semua orang baca, ya udah kita masukin ke semua channel ini, tapi pakai gayanya sendiri-sendiri. Nggak boleh sama. Yang di Instagram tadi itu, to the point, headline kuat, pakai gambar. Twitter nggak pakai gambar, nggak apa-apa. Kasih judul aja menarik, orang baca. Facebook mungkin semua tulisannya ditaruh di situ, silakan. Eksperimen aja. Kalau di TikTok, jangan kasih tulisan banyak-banyak. Itu gayanya beda-beda soalnya. Oke, boleh next. Nah, sebelum posting ini diperhatiin lagi, teman-teman. Kalau tadi kan sebelum uh, setelah nulis, sekarang mau posting nih. Nah, postingannya kan pasti bikin lagi. Nah, dicek dulu. Salah ketik atau enggak, ini penting nih. Salah ketik dikit, netizen marah-marah biasanya. Kita disalah-salahin. Galak lah. Galak banget tuh netizen. Jangan sampai berurusan. Terus yang kedua, orang peduli nggak sama tulisan kita? Nah, penting nggak sih buat mereka? Ini baru nggak sih? Kalau misalnya baru nih, baru keluar nih dari auditor, anggarannya keluar. Nah, ini tulisannya baru nih. Nah, ini baru, berarti oke. Nyambung nggak dengan audiens? Jangan sampai kelas menengah lagi terjun bebas, terus kita apa bikin tulisannya soal cara liburan gitu, lah duit aja nggak ada gitu kan, jadi nggak nyambung gitu. Tapi kalau nyambung kan kayak misalnya kelas menengah mau terjun bebas, kita bikinnya tips cara berhemat dari bulan ke bulan gitu misalnya, itu relate tuh, nyambung sama audiens gitu. Bermanfaat nggak? Oh, tentu bermanfaat. Kelas menengah lagi terjun bebas, kita bikin tips untuk berhemat, nyambung. Audiens mau berinteraksi nggak dengan kita? Pakai pertanyaan pancingan tadi. Nah, apakah pertanyaannya memancing diskusi? Nah, cobalah misalkan, bagaimana menurut Anda? Gitu. Di akhir postingan tuh kasih kayak gitu. Apakah ini sudah benar atau belum? Gitu. Sebaiknya seperti apa? Nah, banyaklah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, boleh next. Nah, ini formula yang apa dipakai kebanyakan influencer. Nggak kebanyakan sih. Rata-rata influencer pakai cara ini untuk memviralkan postingan mereka. Ini sebenarnya agak jauh dari penulisan sih ya, tapi kan setelah nulis kita juga pengen dibaca tulisan kita. Ya gimana caranya pengen dibaca? Ya mau nggak mau kita semua hidup di dua dunia kan zaman sekarang. Kita udah amfibi nih. Kita hidup di dunia nyata dan hidup di dunia maya. Jadi dunia maya itu sesuatu yang tidak bisa kita apa sisihkan gitu. Karena itu juga sama pentingnya. Nah, jadi ini sebenarnya analisis dari konten-konten yang viral biasanya. Sebelum sampai sini soal postingan-postingan tadi ada pertanyaan dulu nggak? Atau lanjut dulu? Lanjut saja dulu, Pak. Nanti ada sesi diskusi tanya Oh, jawab oke, ya, Pak. siap. Saya sampai jam berapa sih? Jam 11 ya? Sampai jam 11, Pak. Kurang Oke. lebih 10 menit lagi ya. Ini terakhir sih. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ini juga pasti sering lah udah lihat. Again, tapi mungkin nggak sadar gitu. Jadi ketika konten-konten yang viral itu, berarti kita menunjuknya ke atas, yang kuat. Itu biasanya yang viral. Yang viral itu biasanya mengandung itu, nafsu, bikin takut, bikin gelisah, bikin orang marah, bikin orang gembira, bikin orang kagum, bikin orang lucu, atau kejutan. Itu naik. Potensi viralnya bagus. Tapi kita bagi dua juga kiri kanan. Ketika kuat, itu ada yang kuat negatif, ada kuat positif. Kadang kuat negatif ini kan kayak orang dibegal, lagi pulang sendirian jam 2 malam gitu misalnya. Itu pasti viral. Karena dia kuat, bikin orang gelisah, bikin orang marah, bikin orang takut juga. Tapi dia negatif kan. Dia viralnya tuh viral negatif. Gitu. Nah yang viral positif ini agak jarang sih memang.
Misalnya kayak kekaguman, Indonesia dapat Olimpiade, emas Olimpiade. Nah, itu orang bikin kagum, orang bikin gembira, dan kejutan juga setelah setelah hampir 30 tahun tidak ada emas, gitu. Sekarang dapat emas. Nah, itu dia kuat tuh, berpotensi viral, dan itu viral positif. Nah, jadi teman-teman, kita harus bisa menghindari pembuatan konten yang lemah dan negatif. Jadi ke bawah, ke kiri. Lemah negatif itu udah pasti nggak akan viral. Jadi kalau misalnya bikin postingan, bikin tulisan, jangan sampai yang bikin orang tuh putus asa, bikin orang kesedih, bikin orang malu. Jangan. Karena itu nggak mungkin viral. Itu akan lemah dan itu negatif banget. Tapi juga kita harus bisa bikinnya yang positif, tapi ke atas, kuat. Jangan jangan yang positif tapi lemah. Percuma, bukan percuma ya. Jadi potensi viralnya itu kecil kalau kita bikin lemah. Kayak misalnya pencapaian. Kayak contoh lah, pencapaian tuh kayak Kemenq mendapatkan penghargaan dari internasional misalkan. Pegawai Kemenq mungkin, oh oke, kagum, bangga, dan lain-lain. Tapi netizen, menurut mereka biasa aja. Pencapaiannya ada di bawah nih, lemah. Pencapaiannya buat itu, bukan buat gua. Nggak relate sama saya, kata netizen gitu kan. Nah, gimana caranya pencapaian ini dibikin relate? Jadi bikin orang kagum, jadi atau bahkan bikin orang lucu, atau bahkan bikin orang gembira. Judulnya mungkin sama, Kemenq mendapatkan penghargaan di dunia internasional. Tapi penghargaannya, nah kita ubah nih. Penghargaannya itu penghargaan apa, dan gara-gara apa? Kita kita tampilin effortnya untuk dapat penghargaan tuh gimana. Itu yang akan bikin orang kagum. Jadi bakal naik tuh. Nggak lagi lemah di bawah. Pencapaiannya mah di belakang aja ceritanya. Tapi kita cerita kekagumannya. Misalnya berkat kerja keras PNS Kemenq yang begadang 24 jam. Sampai akhirnya dapat penghargaan. Nah, di kata begadang 24 jam juga orang kan langsung lucu juga. Hah, masa sih katanya? 24 jam. Terus kagum juga kan. Oh, hebat nih. Begadangnya gila-gilaan sampai dapat pencapaian. Jadi sebenarnya kita bercerita soal pencapaian. Tapi yang kita tampilkan itu adalah proses menuju pencapaiannya. Supaya orang dibikin kagum gitu di sana. Nah, kalau kita cuma bicara soal kepuasan, pencapaian yang di bawah tuh, kanan bawah, yang bikin orang rileks, tenang, itu pasti nggak akan viral, teman-teman. Terus, tapi itu ada yang nanya, tapi itu postingan soal liburan, bikin rileks bisa viral tuh. Mungkin bukan rileksnya yang dia cari, tapi kegembiraannya. Mungkin, oh ini saya gembira bawa keluarga, weekend liburan di puncak misalnya. Tapi terus ternyata kejebak macet 16 jam, langsung pisah deh. Jadi ke sebelah kiri tuh, bikin gelisah sama bikin marah. Tapi tetap kuat, tetap viral gitu. Jadi kita main-main formula ini aja, teman-teman. Ini boleh jadi pegangan teman-teman ketika mau menulis sesuatu. Kalau pengen viral, kita ambil angle-nya apa sih? Soal apa sih? Gitu. Nah, kita carinya ini. Ya, saya sih berharap tulisannya ke kanan atas ya. Tapi ya terserah sih misalnya. Saya pengennya kiri atas, kan bikin kuat juga, bikin orang marah, bikin orang gelisah, ya boleh aja. Tapi nanti lama-lama teman-teman berubah jadi buzzer kalau yang kiri atas. Ya kita janganlah, kita kanan atas saja lah. Yang bikin orang gembira, bikin orang kagum, lucu, bikin kejutan. Tidak apa-apa misalnya pengen bikin kepuasan, dapat penghargaan gitu. Tadi nggak apa-apa, tapi jangan penghargaan yang disorot di paragraf 1. Tapi progresnya. Progresnya misalnya Kemenq dapat penghargaan berkat kerja keras Bu Sri Mulyani. Nah, ceritain kerja keras Bu Sri Mulyaninya dan tokoh-tokoh pendukungnya misalnya. Ya, Ibu Sri Mulyani yang harus terbang ke berbagai negara, dia harus begadang, dia jauh dari keluarga, itu kan jadi menimbulkan kekaguman. Orang tuh jadi kagum gitu. Oh, hebat sih Ibu. Itu akhirnya naik jadi ke kanan atas. Ya gitu teman-teman. Ini formulanya bisa di-keep, nanti bahannya juga disimpan aja teman-teman. Feel free kalau misalnya mau nanya-nanya, silakan. Oke, sebenarnya ada satu pelatihan, tapi kayaknya nggak cukup waktu. Jadi
Gimana nih, terserah. Apa mau dicoba? Kalau misalnya waktunya kurang, nggak apa-apa, kita tanya jawab aja. Gitu. Oke, 5 menit lagi Bapak pemaparannya. Iya, oke, next lagi aja, Mbak. Next. Nah, mungkin itu dari saya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan kita berdiskusi. Baik, terima kasih Bapak Angga atas paparan materinya yang sangat berbobot, berkualitas, dan menarik sekali. Selanjutnya kita buka sesi diskusi. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun eh, ingin memperdalam lebih jauh lagi untuk bertanya langsung dengan narasumber, bisa raise hand ataupun bisa bertanya secara langsung. Silahkan teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Izin, Boleh nanya apa aja lah, bebas. Selama Silahkan masih Pak Tri penulisan. Apriyadi, silahkan. ya, terima kasih Mbak Ulan. Izin Pak, nama saya Trio Priyadi Pak. Halo, suara saya jelas? Ya, kedengeran. Mas, Oh ya, Jelas Pak. silakan, Mas. enggak sih, menulis ya. Menulis memang ya, kalau pengalaman kita kan ya banyaknya resmi ya Pak ya, atau baik dalam kuliah maupun dalam dalam penugasan gitu. Tetapi sebenarnya dari sudut pandang berita ya. Setahu saya kan berita itu kan, atau kalau ini malah viral lah ya. Setahu saya kan berita itu kan seharusnya informasi ya Pak ya. Tapi bagaimana cara kita mengemas informasi. Nah, ada apa ya? Saya nggak tahu ada kayak kode etik jurnalistik atau seperti apa. Sejauh mana gitu. Apa ya? Bobot beritanya sama jangan sampai jadi jadi apa ya? Opini atau hoax atau ini. Nah, karena kan kita sering lihat tuh kayak kalau apa ya? Seharusnya itu berupa informasi gitu, dan informasi entah apakah yang kita tadinya tidak tahu jadi tahu, atau kita ingin mendalami gitu. Nah, sebaiknya seperti apa sih Pak? Ada kalau secara secara apa ya? Dari sisi jurnalistik atau dari sisi eh, penulis gitu. Yang kita atau trik-triknya gitu. Itu aja sih. Kasih. Jadi maksudnya untuk penulisan di yang formal gitu ya, Mas? Atau gimana? Iya, enggak, maksud saya ya secara umum saja gitu kan, Ah, penulisan itu sebenarnya kan harusnya kan informasi gitu. Nah, tapi oke. eh, yang saya tahu gitu, kalau kita apa, menyampaikan sesuatu apa ya, opini itu harusnya 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 harus ada data gitu. Nah, ini bagaimana gitu? Kalau dari sisi itu kan kan nggak bisa kita hanya nulis. Misalnya gini, kayak tadi apa? Kalau tadi bagus isunya gitu, misalnya laporan keuangan itu naik naik signifikan gitu. Nah, signifikan itu berapa gitu? Dan harusnya dengan data, kalau harusnya entah tampilannya background data gitu atau dan sebagainya. Jadi atau seperti apa gitu. Kalau itu misalnya bentuknya media sosial, tapi kalau tulisan kan misalnya hanya kita baca atau di media media online misalnya di koran atau di Facebook gitu. Itu kan Mbak, gimana kita bisa bisa yakin gitu. Bener nih ya 80% perasaan Ya. nggak kayak gitu gitu. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin ini, Mas, berangkat dari jenis tulisannya dulu ya. Kan tulisan di media massa juga ada banyak ya. Kalau yang sering kita lihat kan pasti straight news, berita langsung. Terus yang kedua tuh feature. Feature tuh lebih kayak cerita yang lebih humanis lah. Jadi nggak straight, dia cerita dulu, tapi ada informasi di dalamnya. Terus yang terakhir tuh opini. Di media massa juga ada opini. Kalau opini ya betul, itu ada tulisannya itu berarti subjektif. Ada objek, tapi tetap ada unsur subjektif. Sementara kalau saya sebagai wartawan, itu kan memang ada kode etik jurnalistik. Kami itu nggak boleh menulis opini kami sendiri, kecuali memang tulisannya kita klaim bahwa ini tulisan opini. Karena kalau teman-teman baca Tempo tuh di halaman satunya biasanya opini Pimretnya dulu. Pimretnya cerita bahwa di dalam akan ada berita apa aja dan sudut pandang dia itu diceritain. Tapi ketika kita menulis, benar Pak, kita harus objektif. Jadi ketika kita klaim 80% pendapatan naik, berarti memang harus ada datanya. Dan datanya mungkin data resmi yang sudah diaudit oleh BPK misalnya. Nah, itu sebagai penguatnya. Itu melonjak itu lebih ke pemanis saja sih. Lebih kayak karena kalau cuma 20% kita nggak bisa dong bilang melonjak. Gitu. Itu cuma naik. Tapi ketika di atas 50%, spreadnya jauh itu melonjak. Gitu. Ya, kayak gitu. Jadi memang tetap kita harus fakta yang ditampilkan. Nah,
Cuman sekarang kan udah dunia medsos nih Pak. Jadi kalau zaman dulu tuh sebenarnya nggak berubah sih dari zaman dulu zaman sekarang. Media massa tuh tetap harus mengeluarkan fakta, kecuali media massa yang nakal lah. Ada nyerempet-nyerempet, hoax-hoax gitu. Kita tuh nggak bisa hoax. Kalau hoax itu udah pasti Dewan Pers lah. Dewan Pers pasti manggil, pasti kita kena semprit. Nah, cuma dengan adanya media massa, kita jadi lebih fleksibel. Ketika berita kita sudah jadi, tulisan jadi, kita bisa sebarin di medsos. Itu tadi, Pak. Jadi ketika kita masuk ke medsos, kita bisa sedikit beropini di sana. Karena itu media sosial, bukan media yang diatur oleh undang-undang. Jadi ketika misalnya judulnya di berita itu anggaran apa pendapatan negara naik 80%, nah di medsos itu kita bisa agak nakal dikit lah, nakal katakanlah lebih kayak wow, anggaran negara hebat, melonjak 80% misalnya kayak gitu-gitu. Itu lebih fleksibel karena media sosial itu kan apa ya? Sebenarnya seperti obrolan warung kopi, tapi ada mediumnya. Ada sebuah mediumnya yang namanya media sosial gitu. Kalau dulu kan cuma orang ngobrol-ngobrol-ngobrol aja. Nah, itu lebih fleksibel. Tapi kalau untuk penulisan, kita tetap harus objektif. Jadi apa yang kita dapat, itu yang kita tulis. Kalau kita belum dapat, harus dapat dulu. Nggak boleh tuh kita ngarang tuh. Kita belum dapat nih datanya. Baru dengar doang misalnya. Saya dengar nih dari divisi sebelah, ada pendapatan negara naik. Emang benar? Iya kata si bapak itu. Terus ditulis aja. Itu nggak boleh. Kecuali memang sumbernya terpercaya. Kita tanya ke atasan kita misalnya, ini boleh kita bisa publish. Oke, itu pun alangkah lebih baiknya ketika ada datanya. Ada datanya Pak? Ada. Oke, datanya jadi 1.000 triliun. Tahun lalu 200 triliun. Nah, berarti benar nih, naik 80% gitu misalnya kayak gitu. Kayak gitu Mas. Semoga bisa menjawab. Ini Terima ada kasih. pertanyaan dari Mbak Riwayati ya. Tips Iya Pak, menulis. ada di Oke, chat. ya yang pertama tips menulis di media cetak apakah sama dengan media elektronik? Sebenarnya tahapannya sama. Tahapan yang tadi persiapan dan lain-lain sama. Bedanya di tahap penulisan. Kita harus tahu dulu, space di media cetak itu terbatas. Jadi ketika kita lagi enak-enak nulis, tiba-tiba dikirim ke Kompas gitu, sama Kompas dipotong setengah. Itu bukan karena tulisan kita jelek, karena tulisan kita kepanjangan. Koran tuh kadang harus mangkas, nggak cukup nih. Saya pernah di koran juga, walaupun cuma setahun. Dan background saya juga jurnalistik kan. Jadi kenapa koran dipadatkan di yang bagus-bagus di awal karena space-nya yang terbatas. Nah, di media elektronik sebenarnya lebih fleksibel. Lebih fleksibel, nulis panjang juga silahkan. Cuman jadinya pisau bermata dua juga. Terlalu panjang tuh orang terbosen. Karena yang ditatap tuh bukan kertas, bukan majalah, tapi layar. Layar HP itu kita nggak bisa lama-lama. Ya, teman-teman ngalamin sendiri lah. Kalau kalau kita nonton YouTube pun nggak bisa lah sampai berjam-jam gitu. Bahkan mungkin 10 menit juga udah pengen ganti yang lain. 5 menit udah pengen ganti video lain. Jadi kalau di media cetak itu kita bisa panjang, tapi menyesuaikan dengan kolom. Nah kalau di media massa boleh panjang, tapi ujung-ujungnya kalau kepanjangan nggak ada yang baca. Jadi tips-tipsnya itu kalau di media media elektronik itu dipendekin aja, dipendekin tapi poin-poinnya dapat. Karena jujur aja lah, teman-teman juga kalau baca laporan resmi gitu di layar monitor capek kan lama-lama. Baru halaman 2, halaman 3 capek. Beda dengan si laporannya di print. Laporannya di print tuh kita bisa bulak-balik, buka-buka itu nggak lelah gitu. Mungkin lebih ke situnya sih, Mbak. Oke. Yang kedua, kadang saat menulis kita bingung mengakhiri tulisan. Nah, sebenarnya jangan jangan apa ya, jangan oke nanti akan selesai gitu. Jangan kayak gitu. Jadi nulis aja dulu. Nulis dulu, lagi enak nih, lagi pengen apa, masukin apa, segala macam. Dan kalau udah oke, kayaknya cukup. Nah, baru dipikirin. Kalau misalnya memang pusing nih, akhirnya apa ya? Akhirnya pakai ini aja. Kayak misalnya demikian, kalau misalnya resmi kan gitu kan, demikian laporan ini kami sampaikan, bla bla bla. Atau kita pancing aja pembacanya. Ini bentuknya bentuk apa ya, Mbak? Maaf. Tulisan resmi atau tulisan bukan ya?
Artikel, Artikel biasa ya? ya. Kalau artikel, kalau mau pakai background aja nggak bisa jadi penutup tuh background. Misalkan tadi kenaikan pendapatan negara 80%. Nah, untuk penutup bisa kayak gini. Sementara itu pada tahun lalu kenaikannya hanya sekian. Kenaikannya itu karena situasi dunia masih belum baik-baik saja dan pemerintah masih pada waktu itu pemerintah masih berusaha untuk mengembalikan ekonomi seperti sekarang ini. Sebenarnya itu juga bisa jadi penutup, udah tutup selesai gitu. Dengan pencapaian sekarang dibandingkan dengan pencapaian yang tahun lalu gitu. Pakai data pendukung juga boleh. Misalkan selengkapnya dipaparkan data uh, uh, pendapatan negara tahun ini. Udah pakai data itu terakhir juga bisa sebagai penutup. Banyak sih sebenarnya kata-kata penutup. Kalau misalnya mau agak dapat feedback, misalkan bagaimana menurut pembaca gitu misalnya. Kalau di Detik kan kadang suka mancing itu, bagaimana dengan pendapat Detikers gitu. Nanti mereka ngasih komen. Kayak gitu sih, Pak. Oke, ini ada Mbak Agustin ya. Ya, selanjutnya kepada Mbak Agustin, silahkan untuk bertanya setelah raise hand. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon izin tidak on cam ya, Pak ya. Jadi begini, mungkin pertanyaan saya ini lebih terkait kepada pengalaman pribadi saya karena mungkin saya waktu itu pernah diwawancarai oleh salah satu wartawan gitu. Dan waktu itu hanya satu wartawan yang mewawancarai saya, tapi ternyata dan saya tahunya itu akan dipublish itu di salah satu media official ya. Dan ternyata itu menjadi panjang gitu. Tidak hanya di satu media itu saja, tapi di media-media lain juga ada gitu, Pak. Nah, yang saya dapat tarik di situ adalah dari setiap penulisan yang berbeda itu ternyata penulisan dari berbagai media masa itu eh, kurang lebih sama gitu. Baik formatnya maupun juga isinya gitu. Dengan kata-katanya pun yang eh, hampir sama. Jadi kalau bisa saya tangkap di penulisan di media massa itu sepertinya lebih fleksibel ya Pak ya. Maksudnya tidak eh, apa sepanjang masih sama dan juga masih bisa apa namanya tidak tidak terlalu apa masih bisa lah di 90% atau 95% masih bisa sama gitu. Sedangkan kalau misalkan kita ke dunia akademisi, kan kita ada kayak apa konteks plagiarisme itu Pak ya. Jadi kita kan masih bisa harus mengubah secara secara benar-benar gitu mengenai apa namanya formatnya juga, mengenai kata-katanya gitu. Jadi kalau saya sih menarik ya Pak karena di sini kita bisa apa lebih apa lebih oh, berarti kita tidak perlu mengubah secara total untuk menulis di media massa ketika kita melihat berita dan kita bisa mengcapture berita itu dan kita bisa menulis ulang gitu dengan yang apa namanya yang tidak perlu apa tidak perlu terlalu banyak perubahan gitu. Jadi apakah seperti itu gitu Pak? Jadi itu yang saya tanyakan untuk perbedaan dengan menulis di akademis secara akademis dengan menulis di media massa seperti itu sih Pak secara kontennya. Sebelumnya itu hasil wawancaranya cuma satu orang gitu, Pak. Betul. Oh, terus boleh tahu nggak medianya media apa? Media besar bukan? Iya, Media ya besar. media Bapak juga sih sebenarnya. Oh, oke. Sebenarnya itu kalau gini ya, jadi kan sebenarnya nggak boleh, Mbak. Kalau misalnya wawancaranya cuma satu orang, terus akhirnya bisa media lain memuat lagi, sebenarnya nggak boleh kecuali menyebutkan sumber. Jadi kayak, cuman gini, yang terjadi di lapangan, memang kadang ya biasalah. Saya juga pernah reporter ya, jadi saya ngerti lah. Jadi teman-teman itu kadang yang wawancara satu, terus yang lain wawancara siapa, terus wawancara siapa. Terus pas sudah ketemu, bagi-bagi nih. Lu dapat siapa, lu dapat siapa. Yaudah, ini bagi ya, terus pada bikin gitu. Padahal sebenarnya dia nggak ikut wawancara. Dan itu sebenarnya nggak boleh.
Kalau secara kode etik nggak boleh ya. Kita yang wawancara kalau cuma Hmm. satu orang, misalnya Mbak wawancara sama Detik, itu cuma boleh tayang di Detik. Tapi ketika sudah tayang di Detik dan media lain mengutip, itu boleh dengan menyantumkan sumber. Tapi ketika ini kasusnya gitu bukan, Mbak? Maksudnya kasusnya wawancaranya Enggak sekali, sih. tapi terus keluar barengan gitu. Itu nggak Iya, sih? keluarnya barengan. Nah itu harusnya sih nggak boleh. Jadi ada kemungkinan si wartawan yang wawancara sama Mbak ini ngebagiin hasil wawancaranya ke media lain. Sebenarnya secara kode etik tuh nggak boleh. Itu kalau ketahuan tuh editornya harusnya bisa negur sih. Karena kalau ketahuan Dewan Pers bisa kena. Jadi yang seharusnya kalau secara prosedur ya, nulisnya itu saya wawancara sama Mbak. Habis itu saya tulis, saya tayangin lah di Detik. Setelah tayang di Detik itu udah jadi konsumsi publik. Jadi boleh dikutip ke jurnal ilmiah, boleh dikutip oleh media massa lain, boleh dikutip tugas sekolah, tapi dengan mencantumkan sumber kan. Nah, tapi terkadang wartawan itu males. Kalau misalnya mengutip itu seharusnya tidak boleh plek-plekan, harus diubah lah. Yaitu tadi plagiarisme tadi. Cuman makin ke sini makin ke sana, ya banyak orang yang akhirnya karena udah nongol di Detik, ya udah ngambil dari Detik terus dicantumin aja seperti dikutip dari Detikcom terus nggak banyak diubah gitu, diubahnya cuma paragraf 1 sama paragraf 2 biasanya gitu. Itu prakteknya kebanyakan seperti itu sih, Mbak. Tapi sebenarnya nggak boleh. Harusnya sih diubah. Tapi yang nggak diubah itu kan kayak kutipan langsung. Jadi omongan Mbak langsung itu yang udah tayang itu nggak boleh diganti. Tapi gaya penulisan si penulisnya harusnya bisa diganti. Karena kan beda orang mengutip itu. Nah, beda halnya dengan kalau kita mengutip Antara. Antara itu kan kantor berita. Kantor berita resmi punya pemerintah yang kita boleh pakai beritanya. Jadi ketika mereka mengeluarkan berita, itu Detik boleh pakai, semua media boleh pakai, dan itu nggak diubah pun nggak apa-apa. Karena itu dia kantor resmi pemerintah. Ya ibarat kayak Jokowi pidato, terus pidatonya kita bikin sama semua kan. Nah, seperti itu sih Mbak. Kalau kalau mengutip ya, kutip-kutipan. Dan lagi kayak ini, kayak siaran pers misalnya. Kemenkyu mengeluarkan siaran pers soal kenaikan pendapatan 80% tadi. Isinya kan begitu tuh. Nah, kadang ada wartawannya males, sudahlah, plak-plakan aja, rilisnya kita masukin jadi berita, itu nggak apa-apa. Karena itu rilis resmi juga. Gitu. Tapi ketika itu media lain mengutip media lain, apalagi dapat dapat rekaman dari orang lain, itu harusnya sih nggak boleh kalau dapat rekaman. Tapi kalau mengutip media lain, harusnya diubah, beritanya diubah. Nggak boleh sama banget. Mungkin similaritiesnya bisa 60% ya, karena itu kan mengutip ya. Kutipan langsung itu biasa tetap ada gitu. Itu Mbak, secara aturan sih seharusnya nggak boleh ya. Kalau wawancara satu, tapi ya nongol di media lain. Cuman ya gitu, kenyataan di lapangan kadang suka bagi-bagi tugas gitulah, beda-beda media kan nongkrongnya bareng. Gue kejar Sri Mulyani ya, lu kejar Erlangga ya, gue kejar Bahlil. Ntar pas sudah ketemu, dibagi gitu akhirnya gitu. Biasanya kayak gitu sih, Mbak. Terus, Kasih Pak. ya mudah-mudahan bisa menjawab. Boleh nanya lagi nggak Pak? Boleh, boleh. Saya Boleh tertarik Mbak, mengenai masih ada yang, waktunya kok, silahkan. iya, ya mengenai CEO tadi Pak. Itu menarik ya Pak ya, karena apa namanya kita bisa mengetahui apa aja yang tren-tren dan itu itu berguna untuk ketika kita mungkin di digital marketing seperti itu kan Pak. Nah, salah satu teman saya tuh memang bekerja di situ dan dia bilang, oh ternyata apa untuk kita bisa mengubah tren eh, berita hari ini gitu. Tapi bisa juga kita apa menggunakan strategi untuk membayar gitu Pak. Apakah hal itu benar bisa terjadi dan kalau kayak gitu berarti validitasnya Google Trends itu apakah masih bisa dipercaya seperti itu? Ya. Sebenarnya kan itu semua balik ke algoritma. Zaman sekarang kan apa sih yang nggak bisa diakalin gitu ketika kita paham soal itunya. Algoritma itu kan cuma ngumpulin keyword-keyword yang di-hit, dimasukin sama netizen kan. Ya bener itu temennya Mbak yang kerja di sana karena buzzer itu kan kelakuannya ngerubah tren dia. Jadi dia pakai postingan masif dengan keyword yang sama,
dan diposting berulang-ulang, itu akan jadi trending di Google. Jadi Google Trend itu jangan dijadiin kiblat banget lah kita, tapi kita bisa jadi gambaran aja. Gambaran nih kira-kira yang lagi trending di Indonesia apa. Tapi secara artifisial bisa diubah oleh para buzzer itu. Kayak contoh lah, saya sendiri pernah main lah ke kantor teman, dia tuh buzzer dari bahkan sebelum rame-rame Pilpres deh. Dia udah dari tahun 2011 2012 itu. Saya pernah ke kantornya itu. Jadi dia tuh satu satu laptop terhubung ke berbagai HP, beberapa HP. Satu HP lari ke monitor gede gitu buat mantau trendingnya. Dulu tuh sebelum Google Trend tuh di Twitter kan. Kita cek di Twitter apa yang trend. Nah itu dia nguasain dari situ. Jadi ketika dia mau mengubah trend, dia masukin aja keyword di situ. Masukin keyword, terus keywordnya nongol. Nanti dihajar terus. Semakin banyak orang posting, itu kan semakin banyak orang nyari. Ini apa sih? Tiba-tiba misalnya postingannya apa? Itu tadi loh misalnya lonjakan anggaran misalnya gitu. Tiba-tiba apaan sih ini lonjakan anggaran? Itu karena ada orang yang dorong. Ada orang yang posting, ada orang yang nge-search gitu. Tapi jangan dikira buzzer itu banyak kan. Biasanya dia komputernya cuma satu. Cuman terus nanti HP-nya banyak. Nah, postingnya tuh serentak gitu. Makanya kalau perhatiin di Twitter lah, di X itu ada kok orang yang suka spotin buzzer karena postingannya itu sama, namanya aja beda-beda. Nama beda-beda, postingannya sama semua. Nah, itu jadi Google Trend itu memang bisa, benar nggak? Bisa diubah. Dan itu kayak, kalau buzzer kan terlalu kasar lah. Contoh kayak Detik waktu itu pernah bantuin launchingnya Wuling. Nah, ketika launching itu Wuling trending. Nah, itu kita pakai cara yang sama untuk mengubah trending itu. Kita bikin posting berita dengan keywordnya launching Wuling, terus kita mainin di medsosnya juga launching Wuling. Semakin banyak postingan, itu akan dianggap tren oleh Google. Seperti itu sih, Mbak. Jadi harus punya pasukan sih kalau mau mengubah itu. Pasukan dalam arti pasukan dunia maya ya. Mungkin beberapa orang doang, tapi postingannya bisa masif gitu. Itu Mbak, semoga menjawab. Baik Pak, masih ada pertanyaan di chat itu Mohon terkait di-share. reaksi Oke. untuk memilih tulisan yang dikirim oleh masyarakat, Pak. Ya, itu balik lagi ke slide 1 tadi, 1-2 ya, yang news value. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat. Jadi yang kita tangkap itu yang memang benar-benar lagi dicari sama masyarakat. Masyarakat maunya apa, itu yang kita sediakan gitu ya. Ibarat kita mau jualan makanan, kita kan nggak asal goreng ya. Again, kita harus tahu, kita jangan tulis apa yang kita mau, tapi yang pembaca mau. Sama kayak kita jangan masak apa yang kita mau, tapi yang pembaca mau. Misalkan nih lagi pembaca nih lagi hype nasi goreng gitu misal, lagi pengennya nasi goreng. Ya masa kita masaknya mie ayam gitu kan, pasti nggak akan mau kan. Nah itu kita lihat yang lagi tren hari ini apa. Nah, misalkan kalau di Detik nih kemarin nih lagi rame yang Kadin, ribut-ribut Kadin, ketua umumnya berantem. Nah itu yang dicari kan orang trending juga tuh, trending di Google Kadin. Gitu. Udah akhirnya kita cari beritanya itu. Nah, jadi itu selain kita menyambut berita dari yang diinginkan masyarakat, kita juga punya konsep juga. Kita punya konsep misalkan, oke dari ribut-ribut Kadin ini efeknya apa misalnya? Nah kita tanya analis, kita tanya ekonom, dari ribut-ribut para pengusaha ini nanti berimbasnya apa seperti itu. Jadi awalnya sih pasti kita menangkap tren, Mbak. Tren yang di luar tuh apa sih? Yang lagi rame apa? Dan ini sebenarnya sudah terjadi dari zaman dulu. Dari zaman bahkan sebelum ada media massa, koran itu kan selalu menulis apa yang sedang happening. Apa yang lagi rame di luar sana, dituangkan menjadi sebuah berita yang menyangkut fakta. Ini bagus sih sebenarnya pertanyaannya, Mbak. Karena sekarang ini, orang itu kan lebih percaya media massa, lebih percaya media sosial daripada media massa. Bener kan? Terutama di grup WA keluarga lah. Orang lebih percaya postingan-postingan orang. Nah, itu jadi kita itu sekarang jadi kayak agent of truth.
media massa itu. Jadi ketika ada hoax, itu kita yang benerin. Ketika ada rame-rame di medsos, infonya belum jelas, nah media massa lah yang ngasih faktanya. Seperti itu, Mbak. Jadi kita ini jadi agen pembenaran lah, katakanlah. Ketika orang lagi bingung, ada tabrakan, tapi tabrakannya nggak jelas. Nah, itu tugas kami tuh. Itu kita kasih beritanya seperti itu. Kita cari tabrakannya di mana, korbannya siapa, polisi sudah bertindak atau belum. Gitu. Jadi apa yang kita tulis itu memang yang masyarakat pengen tahu. Gimana caranya banyak tadi. Google Trend salah satunya. Terus kalau di Detik sendiri kami ini pakai software dari India, itu ada pakai AI juga dalamnya. Jadi software ini tuh bisa memprediksi keyword-keyword atau berita-berita yang akan rame dalam beberapa jam ke depan. Jadi dia udah mengenerate orang-orang nih di dunia maya lagi ngomongin apa sih, dikumpulin keywordnya, disuggest ke redaksi. Nanti tuh dikasih tahu ada listnya. Oke, soal ini, soal ini, soal ini. Oke, nanti kita siapin beritanya. Seperti itu. Cuman kayaknya nggak semua media massa pakai software itu, karena itu lumayan mahal lah. Bayar bulanannya itu sampai berapa miliar gitu. Tapi ya karena Detik selalu harus jadi yang tercepat, ya kita pakai software itu gitu, Mbak. Semoga menjawab. Baik, apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya kepada Bapak narasumber kita? Boleh raise hand atau bisa langsung. Sudah cukup mungkin ya. Sudah cukup mungkin ya Pak ya. Saya mungkin teman-teman sudah memahami apa yang Bapak sampaikan, materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini membuka wawasan kami sebagai analis anggaran dan juga teman-teman lainnya untuk bisa memulai menulis artikel, Pak. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat sekali, sangat terbuka dan juga memberikan tips-tips sehingga nanti tulisan kami itu bisa menjadi artikel yang bagus gitu Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Pasti. atas materi yang telah disampaikan. Mohon maaf kalau Semoga ada menjadi kesalahan. amal ibadah Bapak ya Pak ya. Kalau misalnya Baik. masih ada pertanyaan, boleh kontak saya aja. Nanti di slide-nya itu saya sertakan nomor telepon juga. Nanti kalau mau diskusi, silakan feel free untuk kontak saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Baik, terima kasih teman-teman. Kita diskusinya sudah berakhir. Berakhir pula rangkaian acara pada sesi webinar kali ini yang kita mulai tadi dari pagi sampai siang hari ini. Kita beri tepuk tangan virtual dulu untuk narasumber kita pada hari ini. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai analis anggaran untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik. Karena tadi dibuka oleh pantun, izinkan saya untuk menutup kembali dengan pantun ya teman-teman. Akhir kata ya, jalan-jalan di tepi sawah. Hati-hati melangkah, jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Tangga. Terima kasih, Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih semuanya. Izin. Live ya, terima Ya, kasih. terima kasih.
Di end ya. 12, 13, 14,